Darah mengalir terus-menerus dari tunggul lengan Yiling. Dia mengertakkan gigi dan tidak mengeluarkan suara. Kemudian, ekspresi ketakutan dan kecurigaan muncul di matanya. Dia dengan cepat mundur dan menuntut, apa sebenarnya yang kamu dapatkan di makam naga laut jauh? Memikirkan bahwa kekuatan hantu Hou bahkan tidak bisa menekanmu. Hantu Hou adalah musuh dari ras naga. Itu harus memakan naga seperti mereka cacing tanah. Bahkan setelah mati, kekuatan hantu Hou masih bisa menekan Dragon Rache. Apakah kamu tidak ingin bertukar gerakan denganku? Kami hanya bertukar satu gerakan sejauh ini. Saudara Yiling, mengapa kamu berlari begitu cepat? Xiao Chen menjawab dengan dingin sambil mengangkat pedangnya. Sebuah cahaya berkedip di mata Yiling. Jangan berpikir bahwa hantu Hou sesederhana itu. Bahkan setelah kehilangan satu tangan, aku masih bisa membunuhmu. Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyuman saat dia menjawab, bahkan di ranjang kematianmu, kamu masih sangat keras kepala. Apakah Anda pikir saya belum pernah melihat hantu asli Hou sebelumnya? Hantu Anda Hou hanyalah sebuah gambar. Kamu bisa melupakan tentang pergi hidup-hidup sebelum kamu menumpahkan semua rahasia hantu Hou. Baru sekarang ekspresi Yiling berubah. Hantu Hou adalah roh dari Hou yang mati. Selama ini, ayahnya, Master Harta Karun, mengendalikannya. Apa yang dimiliki Yiling memang hanya gambaran saja. Tanpa diduga, Xiao Chen berhasil mengetahuinya. Saat Xiao Chen hendak membuat gerakan lain, kilatan cahaya terang mengalir dengan kecepatan kilat. Gemuruh keras terdengar tanpa jeda seperti pasukan kuda dan pria yang sangat banyak bergegas mendekat. Auranya sangat megah, membuat orang lain terperangah. Xiao Chen merasa seperti dia berdiri di medan perang kuno dengan tentara berkuda yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya seperti gelombang yang datang. Momentum seperti itu dapat menyapu gunung dan sungai, tidak dapat diblokir. Kereta perang emas. Itu kereta perang emas. Xiao Chen merasakan hawa dingin di hatinya saat dia mundur sementara, menghindari cahaya itu. Momentum ini terlalu ganas dan muncul terlalu tiba-tiba. Dalam waktu yang dibutuhkan kilat untuk menyambar, dia dengan cepat membuat keputusan yang paling rasional. Suara mendesing. Yiling tertawa keras dan melakukan jungkir balik untuk mendarat kembali di kereta perang emas. Gambar hantu Hou bukanlah yang aku andalkan untuk melakukan perjalanan ke laut makam naga tanpa rasa takut. Saudara Xiao, saya akan membalas dendam untuk lengan ini di kemudian hari. Bagi orang biasa, kehilangan satu tangan sama saja dengan setengah lumpuh. Namun, Yiling memiliki ayah yang merupakan orang terkaya di seluruh lautan berbintang surgawi. Menghubungkan kembali satu tangan bukanlah apa-apa di hadapan Master Harta Karun yang misterius. Xiao Chen memperhatikan saat Yiling duduk di kereta perang dan pergi, menyaksikan kesempatan terbaiknya untuk mempelajari rahasia hantu Hou menghilang. Dia marah dan tidak lagi peduli menyembunyikan kartu asnya dari Yiling. Dengan pikiran, spanduk siklus muncul di tangannya. Kemudian, dia mengaktifkannya dengan energi primordialnya. Spanduk membentang dan bergerak seperti ombak, mengeluarkan suara ombak yang besar. Seluruh laut mulai menari bersama dengan Cycle Banner. Laut yang luas dan tak terbatas tampak seperti mainan di tangan Xiao Chen. Setelah itu, ruang beriak seperti gelombang juga. Kereta perang secepat kilat Yiling juga berhenti sementara. Sekarang, Xiao Chen menyipitkan matanya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, 1/1000 waktu yang dibutuhkan kilat untuk menyambar, dia meraung dengan ganas dan melemparkan spanduk sepeda di tangannya ke depan. Coba platform garis bawah novelringan.com untuk pengalaman membaca garis bawah yang paling canggih. Seketika, malam tiba. Jika seseorang melihat ke atas, langit berbintang akan memenuhi pandangannya. Setelah itu, cahaya bintang 5 warna yang mewakili pembantaian, kematian, kehancuran, keputusasaan, dan duka bersinar. Dalam 1/1000 detik itu, spanduk siklus menembus pertahanan kereta perang emas seperti pisau panas menembus mentega, tidak menemui perlawanan apapun. Spanduk siklus mendorong ke arah dada Yiling, mengejutkannya. Tepat pada waktunya, dia menggerakkan tubuhnya ke samping beberapa sentimeter, menghindari serangan fatal. Puci, Yiling menjerit kesakitan. Spanduk siklus telah merobek lengannya yang utuh, memutuskannya. Xiao Chen menyaksikan dengan dingin saat ini terjadi. Terus tertawa. Sekarang setelah saya mematahkan lengan Anda yang lain, mari kita lihat apakah Anda bisa terus tertawa. Xiao Chen, aku tidak akan berbagi langit yang sama denganmu. Saya tidak akan beristirahat sampai saya membalas dendam. Tunggu saja, pada hari kesengsaraan besar angin dan api, aku, Yiling, akan mengembalikan ini 100 kali lipat. Rambut Yiling yang berada di atas kereta perang, kini tampak berserakan dan berantakan sambil berteriak gila-gilaan. Dia tidak lagi menunjukkan keanggunan yang awalnya dia miliki.
Tidak akan berbagi langit yang sama. 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Azure membunuh Hulk, binatang bermutasi kuno. 10.000 tahun kemudian, Master Harta Karun yang misterius menangkap jiwa hantu Hulk. Tidak peduli apa, Xiao Chen sudah ditakdirkan untuk menjadi musuh dengan garis Master Harta Karun cepat atau lambat. Konflik antara keduanya tidak dapat diselesaikan. Konflik ini bahkan lebih jelas daripada hubungan rumit yang dimiliki Xiao Chen dengan Chu Chaoyun. Xiao Chen mengingat spanduk siklus. Saat dia melihat kereta perang emas yang jauh, dia merasa sangat disayangkan. Dia sangat tertarik dengan hantu Hulk. Jiang Tian pernah berkata bahwa tidak mungkin orang bisa mengendalikan hantu Hulk. Sepertinya dia sangat salah. Master Harta Karun misterius, yang mengendalikan semua pasar laut di lautan berbintang surgawi, lebih misterius dari yang dibayangkan semua orang. Ao Jiao bertanya, Xiao Chen, apakah kamu tidak akan mengejar? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak bisa mengejarnya. Kereta perang emas itu sangat luar biasa. Itu bahkan lebih cepat dari kereta perang naga banjirku. Lebih jauh lagi, bahkan jika saya menyusul, masih ada masalah, saya tidak akan bisa membuatnya tetap tinggal. Di mana sekarang? Langsung kembali ke lautan berbintang surgawi. Atau mampir di Little Bass sebentar. Karena kita harus melewati Laut Hitam, lebih baik mampir ke tempat Flame Rock Sovereign. Saya harus memberitahu dia secara pribadi bahwa saya memperoleh warisan Kaisar Guntur. Sementara Ao Jiao berani menyebut Flame Rock Sovereign sebagai Little Ba, Xiao Chen tidak. Saat bepergian di makam naga laut jauh, dia akhirnya bisa melihat kekuatan Kaisar bela diri untuk dirinya sendiri. Kekuatan Kaisar bela diri berambut merah, Kaisar bela diri surga kedua, membuat Xiao Chen merasa tidak berdaya. Seberapa kuatkah Flame Rock Sovereign, seorang Sovereign Martial Emperor? Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Tanda pisah, mengendarai kereta perang naga banjir, Xiao Chen tiba di kota gelap sekali lagi setengah bulan kemudian. Dalam setengah bulan terakhir, dia tidak tinggal diam di kereta perang. Selain membuka pintu ruang dan waktu untuk menyerap energi primordial, ia menggunakan batu esensi untuk mengolah hukum surgawi. Hukum surgawi adalah akar dari kultivasi. Itu juga nutrisi untuk energi primordial. Sementara pintu ruang dan waktu hanya dapat dibuka untuk waktu yang terbatas, seseorang tidak dapat berhenti mengolah hukum surgawi. Hanya dengan menyelesaikan 9 kesengsaraan dan mencapai prime, seseorang dapat menyerah pada budidaya hukum surgawi, mengolah energi primordial tanpa batas. Xiao Chen sudah terbiasa dengan jalannya, jadi dia tiba dengan sangat cepat di kastil Flame Rock di kota gelap. Tanpa diduga, dari kejauhan, dia melihat batu berdiri di pintu masuk, menunggunya. Batu tertawa, haha. Tidak perlu merasa ini aneh. Kakek saya merasakan kehadiran Anda saat Anda memasuki laut gelap dan menyuruh saya menunggu di sini terlebih dahulu. Saudara Xiao, cepat beritahu saya seberapa banyak Anda telah meningkat. Kakek saya mengatakan bahwa tidak ada 100 dari saya yang bisa menandingi Anda saat ini. Ketika saya bertanya mengapa, dia membuat saya tegang. Aku mati penasaran. Xiao Chen tersenyum. Tidak ada yang perlu disembunyikan di depan teman-teman. Selanjutnya, masalah ini akan menyebar cepat atau lambat. Jadi dia menjawab dengan jujur, saya berhasil menyelesaikan metode penguasa pedang darah untuk memadatkan hati kaisar terlebih dahulu. Sekarang, saya telah memadatkan hati kaisar saya dan maju ke kaisar kuasi penyempurnaan. Saya hanya perlu menjalani kesengsaraan besar angin dan api untuk maju ke kaisar bela diri. Petik 2. Mulut batu menganga dalam bentuk O besar. Berita ini terlalu mengejutkan. Dia tidak bisa menerimanya dalam waktu singkat. Sudah berapa lama? Namun, Xiao Chen maju dari kaisar kuasi kesempurnaan besar ke kaisar kuasi kesempurnaan. Selanjutnya, dia bahkan memadatkan hati seorang kaisar. Ini sangat menakjubkan. Belum pernah terjadi sebelumnya dan unik. Hahaha, saudaraku, kamu luar biasa. Haha, di masa depan, ketika saya kalah dalam perkelahian, saya tidak akan pergi dan menemukan kakak pertama saya lagi. Aku akan datang dan menemukanmu, kata batu setengah bercanda. Dia dengan tulus senang karena Xiao Chen sangat beruntung. Ayo, mari kita lanjutkan berbicara setelah kita masuk. Petik 2. Xiao Chen baru saja mengangkat kakinya ketika dia tiba-tiba sedikit mengernyit. Kemudian, dia berhenti dan berkata, seseorang akan datang. Siapa ini? Batu merasa agak curiga. Dia menoleh untuk melihat dan melihat seseorang menunggang kuda yang berlari kencang dengan pedang di sisinya di jalan. Itu adalah putra angkat Zhong Boxiong, pemuda top laut hitam, Sima Lingxuan.
Xiao Chen tidak menganggap penampilan Sima Lingxuan terlalu mengejutkan. Karena Flame Rock Sovereign bisa merasakan kehadiran Xiao Chen, Zhong Boxiong juga bisa. Kecuali yang tak terduga, bandit besar laut hitam lainnya seharusnya merasakannya juga. Kunjungi novelringan.com, temukan garis bawah novel baru. Memang, ketika Xiao Chen menyebarkan sense spiritualnya ke kejauhan, sepertinya semua wajah yang dikenalnya dari pertemuan puncak talenta luar biasa bergegas mendekat. Keturunan Blood Shark Sovereign Huang Yun, keturunan legendaris Thunder Fire Sovereign Xia Yang, keturunan Great Bandit lainnya, Liu Yun, dan yang lainnya berlomba menuju Kastil Flame Rock. Namun, kuda orang-orang ini lebih lambat dari kuda Sima Lingxuan. Mereka seharusnya menerima berita itu pada saat yang bersamaan. Namun, ia berhasil mendapatkan keunggulan yang cukup besar pada mereka. Ini membuktikan bahwa Sima Lingxuan telah meningkat lebih dari yang lain dalam periode waktu ini. Selama pertemuan puncak talenta luar biasa, Sima Lingxuan kalah pada langkah terakhir. Kemudian, dia melepaskan diri dari iblis hatinya dan memperoleh kesempatan hidup baru. Xiao Chen tidak tahu pertemuan apa yang dialami Sima Lingxuan setelah pertemuan puncak bakat luar biasa. Namun, yang terakhir sekarang tampak setenang sumur kuno, tanpa riak sama sekali. Situasi yang berbeda membutuhkan tindakan yang berbeda. Namun, begitu seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu, akan sulit untuk tidak tetap tenang. Setelah memadatkan hati seorang kaisar dan maju ke kaisar kuasi penyempurnaan, ini adalah keadaan Xiao Chen sekarang. Suara mendesing. Saat kuda itu berlari kencang, Sima Lingxuan melompat dari punggungnya ke udara. Kemudian, seperti dedaunan yang melayang, dia mendarat sekitar 500 meter dari Xiao Chen. Ketika dia melihat langsung ke arah Xiao Chen yang kembali, matanya tidak lagi seperti sebelumnya, kebencian tidak lagi memenuhi mereka dan mengganggu kondisi mentalnya. Keadaan seperti itu mengejutkan Xiao Chen. Apa sebenarnya yang terjadi pada Sima Lingxuan untuk membebaskan diri dari iblis hatinya? Kaisar kuasi penyempurnaan, Sima Lingxuan merasa lebih terkejut. Setelah keberangkatan sebelumnya, dalam hitungan bulan, Xiao Chen benar-benar telah maju ke kaisar kuasi kesempurnaan dari kaisar kuasi kesempurnaan besar. Setelah beberapa saat, bibir Sima Lingxuan melengkung membentuk ekspresi mencela diri sendiri. Ini tidak aneh, besarnya tekanan yang dialami seseorang menentukan tingkat peningkatannya. Namun, orang biasa akan runtuh di bawah tekanan, jatuh ke dalam keputusasaan dan kebencian. Adapun Anda bukan orang seperti itu. Petik 2. Xiao Chen bertanya dengan tenang, Sima Lingxuan, mengapa kamu ada di sini? Katakan saja secara langsung. Sima Lingxuan menjawab, jangan khawatir. Aku di sini bukan untuk balas dendam. Kami masih memiliki pertempuran yang belum selesai dari pertemuan puncak talenta luar biasa. Aku hanya ingin menyelesaikan pertempuran ini denganmu. Terlepas dari siapa yang menang, kebencian di antara kita akan dihapuskan. Keraguan menggelapkan mata Xiao Chen. Mengingat karakter Sima Lingxuan, baginya untuk benar-benar dapat mengatakan hal-hal seperti itu tidak terduga. Pihak lain selalu ingin membunuhnya untuk melampiaskan kebenciannya. Sepertinya dia memang berhasil menyelesaikan iblis hatinya. Ini luar biasa. Garis bawah konten diambil dari novelringan.com. Apa kamu yakin Anda baru saja menyelesaikan iblis hati Anda? Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa Anda akan kalah total jika Anda bertarung dengan saya? Petik 2. Xiao Chen tidak ingin Sima Lingxuan mendapatkan iblis hati baru setelah menyelesaikan yang lama. Jika Xiao Chen menggunakan kekuatan penuhnya, Sima Lingxuan tidak akan mampu menahan bahkan satu gerakannya. Sima Lingxuan menjawab dengan sebuah pertanyaan, seberapa menyedihkan itu? Bisakah itu lebih menyedihkan daripada pertempuran selama kompetisi pemuda 5 negara? Saya tidak percaya itu bisa. Xiao Chen tidak mencoba untuk mencegahnya lagi. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, bergeraklah. Sima Lingxuan datang dengan persiapan. Tidak menghabiskan banyak waktu mengumpulkan auranya, dia melangkah maju dan segera menghunus pedangnya. Pendekar berjubah putih Xiao Chen, apakah kamu ingat jurus ini? Jurus ke-6 dari permainan pedang kaisar, mencakup 1000 puncak. Ribuan puncak gunung muncul dari udara tipis. Saat pedang itu terbang, pedang itu melewati ribuan gunung. Dengan setiap gunung yang dilewatinya, ia akan menyerap berat gunung itu. Setelah pedang melewati 1000 gunung, pedang itu menjadi sangat berat. Serangan pedang yang mengumpulkan 1000 gunung di dalamnya tiba-tiba ditekan. Seketika, tanah tenggelam di tempat Xiao Chen berdiri. Selain dari tempat di mana kakinya berada, sekelilingnya mereda secara mendalam. Adegan yang akrab. Saat itu, dalam pertarungan dengan Sima Lingxuan di kompetisi pemuda 5 negara, ini adalah langkah yang dia gunakan di akhir. Tanpa diduga,
Bahkan setelah 10 tahun, Sima Lingxuan masih belum menyerah pada langkah ini. Sebagai gantinya, dia mengerjakan ulang dan meningkatkan kekuatannya menjadi teknik bela diri mendalam kelas medial. Ini benar-benar menakjubkan. Berapa banyak bakat dan tekad yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai ini. Sayangnya, Sima Lingxuan menghadapi Xiao Chen, yang juga sangat berbeda. Selanjutnya, Xiao Chen semakin meningkat. Kesenjangan antara keduanya bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi oleh teknik bela diri mendalam kelas medial. Saat itu, Xiao Chen menggunakan Frost berduka dari teknik pedang 4 musim untuk menghentikan gerakan ini setelah banyak kesulitan. Sekarang, itu bahkan tidak bermasalah untuk Xiao Chen lagi. Dengan pikiran, Xiao Chen mengaktifkan 5 helai energi primordial. Pada saat itu, Might Emperor yang tidak jelas muncul di Xiao Chen. Energi primordial adalah energi yang bahkan lebih kuat dari energi hukum-hukum surgawi. Dengan demikian, itu segera menekan aura energi hukum. Sampai sekarang, Xiao Chen masih belum mengambil langkah atau menarik pedangnya. Tepat ketika pedang Sima Lingxuan mencapai 1 meter dari tubuh Xiao Chen langsung menarik Lunar Shadow Saber. 70% jiwa pedang petir yang dipahami dan 5 helai energi primordial melawan pedang menggunakan energi hukum. Perbedaan mutlak dalam kekuatan memungkinkan serangan pedang Xiao Chen untuk menjatuhkan pedang Sima Lingxuan dari tangannya. Di segaris bawah konten diambil dari novelringan.com. Kengerian melintas di mata Sima Lingxuan. Sebelum dia bisa bereaksi, energi yang tak tertahankan dengan mudah menjatuhkannya kembali. Ketika Sima Lingxuan jatuh ke tanah, dia memuntahkan seteguk darah. Kemudian, pedangnya, yang dikirim Xiao Chen terbang, menusuk ke tanah di sampingnya. Satu gerakan. Xiao Chen hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan Sima Lingxuan. Dia bahkan tidak menggunakan teknik bela diri. Sima Lingxuan tersenyum pahit dan berkata, memang, ini adalah kekalahan yang lebih menyedihkan daripada saat itu. Sebenarnya, aku seharusnya tahu. Mengingat karakter Anda tidak akan pernah membual. Dendam antara kau dan aku berakhir di sini. Xiao Chen mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Ketika dia mendengar ini, dia merasakan tubuhnya secara misterius menjadi ringan. Kumpulan dendam ini adalah bagian dari karma. Baginya untuk dapat menyelesaikan karma ini adalah hal yang baik. Bagaimanapun, keduanya berasal dari Sky Dome Realm. Apakah mereka mau atau tidak, mereka tidak dapat menyangkal fakta ini. Setelah berpikir sebentar, Xiao Chen berkata, terima kasih banyak. Kebetulan, selamat karena telah mengatasi karma ini. Sima Lingxuan berdiri dan menyimpan pedangnya. Setelah waktu yang lama, dia berkata, keberuntungan alam kubah langit kami berkumpul pada Anda. Tidak peduli apa, saya akan selalu berharap bahwa Anda dapat berhasil membersihkan kesengsaraan besar Anda dari angin dan api dan naik ke jalan kaisar. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Sima Lingxuan berbalik dan menaiki kudanya yang tinggi. Kemudian, dia menjentikkan kendali dengan keras dan membuat kuda itu berlari kencang, menghilang di jalan. Banyak keturunan bandit besar yang bergegas kebetulan melihat Xiao Chen mengalahkan Sima Lingxuan dalam satu gerakan. Ini mengejutkan mereka semua. Sejak pertemuan KTT bakat luar biasa, Sima Lingxuan adalah orang yang paling meningkat. Sekarang, dia benar-benar bakat luar biasa teratas dari Laut Hitam. Meskipun begitu, orang seperti itu bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pedang dari Xiao Chen yang kembali. Dalam hal ini, orang-orang yang mengira mereka bisa melawan Xiao Chen setelah perbaikan mereka akan menjadi lebih buruk. Jika Sima Lingxuan tidak dapat memblokir satu gerakan pun, apakah mereka dapat memblokir setengah gerakan? Karena banyak talenta Laut Hitam yang luar biasa menyaksikan Xiao Chen memasuki kastil Flame Rock selangkah demi selangkah, mereka semua terdiam. Awalnya, mereka ingin menantang Xiao Chen, tetapi sekarang mereka mengubur pikiran itu. Kakak Xiao Chen, kamu dan Sima Lingxuan ini tampaknya adalah kenalan lama dengan dendam yang agak dalam di antara kalian berdua. Batu bertanya karena penasaran. Xiao Chen mengangguk dan memberikan ringkasan singkat tentang dendam antara dia dan Sima Lingxuan di Sky Dome Realm. Sekarang, Batu mengerti. Dia berkata, tidak heran. Saya mendengar bahwa setelah pertemuan KTT bakat luar biasa sebelumnya, banyak orang melihat Sima Lingxuan menangis setelah dia mundur bahkan tanpa bertarung. Petik 2. Dia menangis. Sumber di segaris bawah chapter, novelringan.com. Wahyu ini mengejutkan Xiao Chen. Bagaimana bisa pria menangis begitu mudah? Namun, Sima Lingxuan justru menangis. Tiba-tiba, Xiao Chen melayang ke udara dan melihat ke kejauhan. Dia melihat Sima Lingxuan menunggang kudanya dan menghilang di balik cakrawala. Tampilan belakang sosok penyendiri Sima Lingxuan tampak cukup melankolis. Tenggelam dalam pikiran, Xiao Chen bergumam,
jadi, kamu juga orang yang emosional. Xiao Chen menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika dia tahu tentang masalah ini, dia sama sekali tidak akan mengalahkan Sima Lingxuan dengan cara yang menyedihkan sekarang. Kakak Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Kakekku masih menunggumu, Batu bertanya dengan agak khawatir dengan ekspresi berat saat dia melihat Xiao Chen, yang ada di udara. Xiao Chen mendarat dan menjawab, aku baik-baik saja. Hanya agak menyedihkan, banyak orang yang datang bersamaku ke alam Kunlun dari alam kubah langit sama sekali tidak pernah terdengar di alam Kunlun. Saya bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup. Sejauh ini, saya hanya bertemu beberapa orang ini. Namun, dia adalah orang pertama yang menawarkan saya berkahnya. Petik 2. Di jalan Xiao Chen untuk maju ke Kaisar Bela Diri, yang pertama dari kenalan lamanya yang menawarkan restunya sebenarnya adalah musuh lama. Flame Rock Sovereign sudah lama menunggu di halaman. Jadi, setelah tiba, Batu dengan bijaksana mundur, meninggalkan Xiao Chen dan Flame Rock Sovereign sendirian. Setelah absen selama setengah tahun, kamu tiba-tiba benar-benar berhasil menjadi yang kedua sejak penguasa pedang darah yang memadatkan hati Kaisar terlebih dahulu. Namun, ini juga bukan hal yang baik, kata Flame Rock Sovereign sambil melirik Xiao Chen dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Xiao Chen duduk dan menuangkan secangkir teh kepada Flame Rock Sovereign. Kemudian, dia melanjutkan topiknya. Saya mengerti, kesengsaraan besar angin dan api didasarkan pada kekuatan pengambil. Semakin kuat, semakin berbahaya. Namun, saya tidak punya pilihan lain. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya harus maju dengan cepat ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil kesengsaraan besar. Pada saat itu, saya tidak akan memiliki harapan untuk maju ke Kaisar Bela Diri. Petik 2. Flame Rock Sovereign menghabiskan teh dalam satu tegukan. Kemudian, dia menghela nafas, dalam 5.000 tahun terakhir hidupku, aku telah melihat banyak talenta yang kuat. Namun, dibandingkan dengan Anda, mereka semua redup dan tanpa cahaya. Melangkah lebih jauh ke belakang, bahkan ke era kuno yang paling mulia dari alam Kunlun, tidak banyak yang perjalanannya ke Kaisar Bela Diri sesulit perjalananmu. Xiao Chen berkata dengan rendah hati, senior terlalu sopan. Kali ini, saya juga datang karena saya memiliki beberapa masalah yang ingin saya minta nasihat dari senior. Flame Rock Sovereign mengangguk dan berkata, aku bisa menebak beberapa di antaranya. Setelah memadatkan hati Kaisar, Anda pasti memiliki beberapa pertanyaan. Berbicara, saya akan menjawab semampu saya. Xiao Chen merenungkan pertanyaannya sejenak sebelum berkata, bolehkah saya bertanya apakah senior tahu apa arti tanah yang ditinggalkan itu? Flame Rock Sovereign tersenyum dan tertawa. Kaisar Bela Diri biasa mungkin tidak tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Namun, begitu seseorang mencapai levelku, tanah terlantar itu bukan lagi rahasia. Para senior yang menghilang dari sejarah kebanyakan meninggalkan dunia ini. Namun, setelah Perang 100 Ras di era kuno, tidak ada yang bisa meninggalkan tanah terlantar ini lagi. Petik 2. Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Untuk more garis bawah novel, kunjungi novelringan.com. Flame Rock Sovereign ragu-ragu sejenak, mengaduk-aduk teh di cangkirnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tidak ada masalah untuk memberitahumu sekarang, mengingat kekuatanmu saat ini. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang harus Anda hadapi cepat atau lambat. Setelah Perang 100 Ras, alam Kunlun jatuh dari puncak marsial Dao. Meskipun alam Kunlun memenangkan kemenangan pahit dalam pertempuran besar bencana iblis itu memberi gereja kegelapan kesempatan untuk menutup jalan menuju keluar dari tanah yang ditinggalkan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen mendengar berita seperti itu. Dia merasa terkejut di dalam hatinya saat dia berseru dengan heran, tanah yang ditinggalkan itu memiliki jalan keluar. Dulu ada, tapi sekarang tidak ada lagi. Di mana itu? Kamu pasti pernah melihatnya. Itu berada di puncak pegunungan Kunlun yang tak terbatas, yang menyegel batu asal. Itulah jalan asli menuju kenaikan. Xiao Chen berpikir kembali dan mengingat. Saat itu, ketika dia menuju mata air surgawi Dew Divine, memang ada puncak yang tak terbatas. Pada saat itu, puncak tak terbatas itu telah membuat kesan mendalam pada Xiao Chen. Puncak gunung itu sangat luas dan megah, puncaknya tak terlihat. Ada juga kaisar bela diri dari berbagai ras yang berjaga di sana. Jadi, itu adalah puncaknya. Benar-benar tidak terduga bahwa sebenarnya ada jalan seperti itu di alam Kunlun. Petik 2. The Flame Rock Sovereign tersenyum pahit. Jangan terlalu memikirkan ini. Bahkan jika jalan itu tidak disegel, tidak banyak orang yang akan pergi ke sana.
Ini adalah tempat yang penuh dengan bahaya, di mana 9 dari 10 akan mati. Selanjutnya, itu benar-benar diblokir sekarang. Seluruh alam Kunlun seperti sangkar besar. Tidak peduli seberapa jenius Anda tidak akan bisa lepas dari pisau jagal waktu dan akhirnya akan mati. Petik 2. Kata-kata Flame Rock Sovereign meneteskan ketidakberdayaan. Nada suaranya sangat mirip dengan Kaisar Langit Tertinggi, Ying Zongtian. Mungkin semua orang yang mencapai Kaisar bela diri berdaulat akan merasakan kepahitan seperti itu. Sementara mereka tampak mulia di luar, mereka memiliki kepahitan yang orang lain tidak bisa mengerti. Apa sebenarnya asal mula gereja kegelapan ini? Mengapa mereka mencoba mengarahkan alam Kunlun ke jalan buntu? Xiao Chen tidak bisa mengerti meskipun memikirkannya untuk waktu yang lama. The Flame Rock Sovereign membuat wajah kehilangan jawaban. Kemudian, dia mengangkat bahu dan berkata, tidak ada yang tahu. Gereja kegelapan sudah ada selama era kuno jauh. Hampir semua ras yang tersisa dari zaman abadi mati di tangan mereka. Mereka tampak seperti mimpi buruk. Setelah itu, era kuno Desolate dan era kuno sebelumnya menunjukkan jejak mereka. Awalnya, era kuno sebelumnya adalah puncak dari martial Dao, itu adalah saat di mana kami memiliki kesempatan terbaik untuk menyingkirkan gereja kegelapan untuk selamanya. Namun, berbagai ras bertarung di antara mereka sendiri, saling membunuh. Ini akhirnya memberi gereja kegelapan kesempatan. Ini benar-benar sebuah ironi. Xiao Chen mengingat sesuatu. Kapan bencana iblis berikutnya tiba? Sulit untuk mengatakannya. Awalnya, primes dari berbagai ras meramalkan bahwa itu akan terjadi dalam 10 tahun. Namun, ternyata ada beberapa perubahan yang menundanya. Bencana iblis berikutnya bisa jadi luar biasa. Jika tidak datang, itu bagus. Namun, jika itu datang, itu akan menyapu seluruh alam Kunlun. Petik 2. Xiao Chen memikirkan apa yang dikatakan Chu Chaoyun, bagaimana aspek jahat Kaisar Azuret, Teng Xiao, telah mati setelah gagal merebut posisi Master Gereja Kegelapan. Mungkinkah ini salah satu perubahannya? Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Namun, Xiao Chen tidak bisa mendiskusikan ini dengan Flame Rock Sovereign. Ini hanya tebakannya. The Flame Rock Sovereign tampaknya tidak mau mengatakan lebih banyak. Dia meletakkan cangkir teh dan berkata sambil tersenyum, jangan bicarakan ini lagi. Karena Anda sudah memadatkan hati seorang kaisar, tanyakan lebih banyak pertanyaan tentang kultivasi. Mengingat kekuatanku, aku seharusnya bisa memberimu beberapa petunjuk. Xiao Chen merasa malu. Dia berkata dengan cepat, senior bersikap rendah hati. Junior ini pasti akan menyambut petunjuk senior. Saya pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Petik 2. Mendengar ini membuat Flame Rock Sovereign senang. Xiao Chen ini agak memahami gambaran besarnya. Dia tidak menjadi sombong dan picik karena prestasinya saat ini. Pada kenyataannya, bahkan 100 Xiao Chen sama sekali tidak cocok untuk Flame Rock Sovereign. Flame Rock Sovereign berkata, ayo, biarkan aku melihat energi primordialmu dulu. Setelah mengatakan itu, Flame Rock Sovereign menusuk dahi Xiao Chen. Xiao Chen tidak melawan, membiarkan kesadaran Flame Rock Sovereign memasuki tubuhnya. Setelah beberapa saat, Flame Rock Sovereign menarik jarinya kembali. Dalam sekejap itu, Xiao Chen merasakan seberkas cahaya beredar di tubuhnya selama satu siklus. Flame Rock Sovereign sepenuhnya memahami sejauh mana hukum surgawi, vital ki, dan energi mental Xiao Chen. Betapa luar biasa, sebelum maju ke Martial Emperor, Anda sudah memiliki 10 helai energi primordial. Selain itu, mereka sangat murni. Tubuh emas setengah langkah, 10 helai energi primordial, jiwa pedang 70% yang dipahami, dan kehendak puncak guntur. Dengan kekuatan Anda secara keseluruhan, Anda tidak jauh lebih lemah dari Kaisar bela diri surga pertama. Petik 2. Xiao Chen mendengarkan dengan tenang. Flame Rock Sovereign belum selesai berbicara. Potongan-potongan terakhir adalah yang paling menarik baginya. The Flame Rock Sovereign menarik senyumnya. Kemudian, dia melanjutkan, namun, jika Anda ingin menghapus kesengsaraan besar Anda dari angin dan api berdasarkan ini, saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa itu tidak mungkin. Xiao Chen tidak membuat ekspresi ketidaksenangan. Dia berkata dengan serius, senior, tolong jelaskan. Flame Rock Sovereign mengangguk setuju di dalam hatinya. Kemudian, dia berkata, tetaplah bersamaku untuk jangka waktu ini. Saya akan mencurahkan waktu saya untuk memberi Anda petunjuk selama 1 bulan. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia berkata, terima kasih banyak, senior. Waktu Kaisar bela diri yang berdaulat benar-benar berharga. Xiao Chen tidak memiliki hubungan guru-murid dengan Flame Rock Sovereign atau hubungan darah.
Agar Flame Rock Sovereign berhenti berkultivasi selama 1 bulan untuk memberinya petunjuk, tentu saja, ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Kamu terlalu sopan. Saya akan menggunakan kekuatan Kaisar Bela Diri setengah langkah biasa untuk bertukar gerakan dengan Anda tanpa menggunakan energi primordial apapun. Anda dapat menggunakan kartu truf apapun yang Anda miliki. Saya akan menunjukkan kepada Anda terlebih dahulu bagaimana mengeluarkan kekuatan penuh Anda tanpa membuang apapun. Petik 2. Mendengar itu sedikit mengejutkan Xiao Chen. Dia berkata dengan sedikit terkejut, "Senior, apakah kamu akan memaksakan dirimu terlalu keras? Saat ini, saya mampu memegang saya sendiri lagi sebagai Kaisar Bela Diri Surga pertama." Petik 2. Flame Rock Sovereign tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan bertaruh denganmu. Aku akan memberimu 10 kesempatan untuk bergerak. Selama Anda bisa memaksa saya mundur selangkah, Anda menang. Jika Anda menang, saya akan memberi Anda hadiah besar yang pasti Anda butuhkan. Jika Anda kalah, serahkan semua api 1000 tahun kelas puncak Anda." Petik 2. Baiklah, ini adalah kesepakatan. Xiao Chen langsung setuju tanpa memikirkannya. Jika taruhannya adalah untuk mengalahkan Flame Rock Sovereign dengan kekuatan Kaisar Bela Diri setengah langkah, sementara dia akan terkejut, dia masih akan ragu-ragu. Ikuti Karen garis bawah novel di novelringan.com. Namun, taruhannya hanya untuk memaksa Flame Rock Sovereign mundur 1 langkah. Xiao Chen benar-benar tidak percaya dia tidak bisa melakukannya. Ini bukan menjadi sombong secara membabi buta. Ini adalah kepercayaan pada kekuatannya sendiri, tidak perlu terlalu rendah hati. Xiao Chen menggenggam lunar Shadow Saber dan melihat Flame Rock Sovereign. Kemudian, dia bertanya, "Senior, apakah kamu siap? Kamu bisa bergerak kapan saja." "Sangat bagus. Kalau begitu, maaf atas pelanggarannya. Ada total 10 peluang untuk melakukan gerakannya." Xiao Chen adalah orang yang berhati-hati. Juga, dia yakin dengan kekuatannya. Pertama kali dia bergerak, dia tidak menggunakan energi primordial apapun. Xiao Chen langsung menggunakan energi hukum dari hukum surgawinya dan mengeksekusi pendirian hegemoni 1000 tahun. Dominasi kerajaan yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya dalam gelombang yang luar biasa. Dengan kilatan tubuh Xiao Chen, kota-kota terwujud di udara. Jutaan sosok muncul di kota, berlutut dan berteriak, "Panjang umur selama 10.000 tahun." Aura Xiao Chen seperti gelombang pasang, langsung meluncur ke puncak. Ketika teriakan, "Panjang umur selama 10.000 tahun," bergabung menjadi satu, dia meretas dengan pendirian hegemoni 1000 tahun yang tirani ini. Dari semua teknik bela diri mendalam kelas medial yang dipegang Xiao Chen, pembentukan hegemoni 1000 tahun adalah yang paling tirani. Dia yakin bahwa langkah ini akan memaksa kembali Flame Rock Sovereign. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Kaisar Bela Diri setengah langkah tidak akan bergerak bahkan setengah langkah setelah menerima langkah ini secara langsung. Flame Rock Sovereign tidak akan menjadi pengecualian. Kembali. Dominasi sebuah dinasti mewujudkan keberuntungan sebuah dinasti. Serangan pedang Xiao Chen dengan sempurna menahan keberuntungan ini. Mampu mengeksekusi teknik bela diri mendalam kelas medial adalah tanda telah mencapai tingkat dasar. Memanipulasi teknik bela diri mendalam kelas medial adalah tanda kesempurnaan kecil. Tingkat berikutnya adalah infus negara. Seseorang perlu memahami keadaan yang terkandung dalam teknik bela diri mendalam dan mewujudkannya dalam gerakan. Ini adalah tanda kesempurnaan agung. Adapun level terakhir, itu akan bebas menggunakannya sesuka hati. Dengan hanya satu pikiran, bahkan sebelum menyerang, fenomena misterius dari teknik bela diri sudah akan berkumpul dalam sekejap. Begitu senjata ditarik, kekuatan penuh teknik bela diri akan meletus. Ini adalah puncak kesempurnaan. Setiap teknik bela diri akan memiliki 4 tingkatan ini, dasar, kesempurnaan kecil, kesempurnaan besar, dan akhirnya penyempurnaan. Semakin tinggi tingkat atau peringkat teknik bela diri, semakin sulit untuk berkultivasi. Untuk teknik bela diri mendalam kelas medial, Kaisar Bela Diri Surgawi kecil biasa akan merasa sulit untuk mencapai kesempurnaan besar dalam waktu kurang dari 100 tahun. Namun, pembentukan hegemoni 1000 tahun Xiao Chen hanya sedikit untuk mencapai kesempurnaan besar. Ikuti new garis bawah episodes di platform novelringan.com. Flame Rock Sovereign mengangguk setuju pada dirinya sendiri, dipenuhi dengan pujian. Tidak heran Xiao Chen ini sangat percaya diri. Xiao Chen memang jenius dengan kekuatan yang mengejutkan. Namun, masih ada yang kurang. Jika Xiao Chen ingin memaksa Flame Rock Sovereign kembali, itu akan sangat sulit. Ketika cahaya pedang yang kuat mencapai sekitar 3 meter dari Flame Rock Sovereign, dia bergerak. Flame Rock Sovereign mendorong tangan kanannya sedikit ke depan.
Seluruh tubuhnya berubah menjadi merah tua dan berkobar dengan api seolah-olah dia berubah menjadi kristal api. Namun, ketika cahaya pedang Xiao Chen hendak melakukan kontak, api di seluruh Flame Rock Sovereign melonjak menuju salah satu ujung jari Flame Rock Sovereign. Pada saat itu, api di ujung jari Flame Rock Sovereign menjadi sangat menyilaukan, membanjiri sinar matahari di langit. Langit tiba-tiba menjadi gelap, hanya menyisakan titik cahaya yang menyilaukan dan menusuk. Ketika ujung jari Flame Rock Sovereign menyentuh cahaya pedang, air mata muncul di angkasa. Seseorang mundur 10 langkah sebelum berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Itu bukan Flame Rock Sovereign. Sebaliknya, itu adalah Xiao Chen yang benar-benar percaya diri, yang telah menyerang dengan pedangnya. Xiao Chen terkejut. Bagaimana Flame Rock Sovereign melakukan ini? Flame Rock Sovereign mengumpulkan semua energi di seluruh tubuhnya pada satu titik, tidak menyia-nyiakannya. Jika Xiao Chen melakukan itu, jarinya akan langsung meledak. Sebelum dia bisa melukai musuh, dia akan melumpuhkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Tubuh Kaisar Emas. Itu tidak benar. Senior Flame Rock Sovereign mengatakan bahwa dia hanya akan menggunakan kekuatan Kaisar bela diri setengah langkah. Dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Setelah dipukul mundur, Xiao Chen tidak bingung. Sebaliknya, dia dengan tenang menganalisis situasinya. The Flame Rock Sovereign mengungkapkan senyum di wajahnya. Itu cukup bagus. Kondisi mental seperti itu jarang terjadi. Setelah merenungkan langkah itu untuk waktu yang lama, Xiao Chen masih tidak bisa memahaminya. Teknik ini terlalu mencengangkan. Pembentukan hegemoni 1000 tahun sudah menjadi teknik bela diri yang paling tirani. Jika bahkan teknik bela diri ini tidak berhasil, akan sulit bagi teknik bela diri lainnya untuk berhasil. Menggunakan energi primordial tidak ada gunanya. Jika Xiao Chen menggunakan energi primordial dan menang dengan keberuntungan, itu akan menjadi hasil dari keuntungan yang tidak adil. Aku mengakui kekalahan. Xiao Chen tersenyum pahit dan mengeluarkan semua api 1000 tahun yang diberikan Mo Chen kepadanya dari cincin semesta dengan agak sakit hati. Hahaha, Flame Rock Sovereign tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, ingin menyapu semua api 1000 tahun ke dalam cincin spasialnya sendiri. Ikuti New Garis Bawah Episodes di platform novelringan.com. Tepat pada saat ini, Ao Jiao mendengus dingin sambil tersenyum. Dia telah muncul dari cincin roh abadi di beberapa titik waktu dan berdiri di satu sisi. Dia melirik Flame Rock Sovereign. Maknanya jelas, jika Anda berani mengambilnya, cobalah. Setelah itu, dia melihat ke langit dan mengabaikan Flame Rock Sovereign. Flame Rock Sovereign menghapus seringai senang di wajahnya. Pandangan penuh arti dari Ao Jiao membuatnya agak malu. Kemudian, dia tersenyum malu, "Adik, kamu terlalu serius, terlalu serius. Aku hanya bercanda. Hehe, saya hanya tahu bahwa bak kecil tidak akan menggunakan kekuatannya untuk menggertak yang lemah. Dia seorang senior, memang." Petik 2. Ekspresi Ao Jiao segera berubah menjadi senyum cerah. Kemudian, dia memeluk semua api 1000 tahun di tanah ke dalam pelukannya. Kemudian, dia berkata, "Itu benar. Bagaimana dengan hadiah besar itu? Karena Anda sudah mengatakannya, maka keluarkan. Kenapa kamu masih menyembunyikannya?" Ketika Xiao Chen melihat situasinya, dia dengan cepat berkata, "Ao Jiao, aku yang kalah taruhan, jadi." Ao Jiao tersenyum sangat cerah. Dia mengedipkan bulu matanya di Flame Rock Sovereign. "Apakah begitu?" The Flame Rock Sovereign memandang api 1000 tahun dan menelan ludahnya. Kemudian, dia menjawab, "Ya, ya. Tunggu, tidak. Teman kecil Xiao Chen, taruhannya hanya lelucon. Sebagai senior, bagaimana saya bisa bertaruh dengan Anda? Ini adalah hadiah ucapan selamat." Setelah mengatakan itu, Flame Rock Sovereign melemparkan botol dengan ekspresi sakit hati. Xiao Chen menangkapnya dan membuka botolnya. Aura yang familiar segera melonjak keluar, mengejutkan Xiao Chen hingga kehilangan ketenangannya. "Ini, betul sekali. Ini adalah pil primordial. Ada total 10 di sana. Setiap 100 tahun, saya menggunakan energi primordial saya untuk memperbaikinya. Awalnya, saya berencana untuk meninggalkan mereka ke Bayan. Sekarang, saya akan memberikannya kepada Anda. Gunakan mereka dengan baik. Saya percaya Anda pasti akan dapat membersihkan kesengsaraan besar Anda dari angin dan api." Petik 2. Mereka benar-benar pil primordial, energi primordial yang disempurnakan menjadi pil. Prestasi seperti itu membutuhkan energi primordial dalam jumlah besar. Selanjutnya, Flame Rock Sovereign membutuhkan energi primordial untuk budidayanya juga. Membuat satu pil setiap abad adalah biaya besar.
Hadiah ini terlalu berharga. Xiao Chen merasa sangat bersalah. Namun, dia enggan menyerah. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Saya percaya Anda adalah seseorang yang tidak percaya akan hal itu. Xiao Chen dengan serius menerima pil primordial. 10 pil primordial ini terlalu berharga. Tidak heran Flame Rock Sovereign mengatakan bahwa dia benar-benar membutuhkan hadiah ini. Ao Jiao berjalan sambil tersenyum dan mengambil pil primordial dari Xiao Chen. Kemudian, dia mengedipkan mata padanya dan berbisik, "Aku akan membantumu mengurus mereka dulu. Ingatlah untuk mengekstrak lebih banyak hal dari Little Ba. Karena dia berani memanggilku kakak, tidak perlu berdiri di upacara bersamanya." Bibir Flame Rock Sovereign, yang sudah merasakan sakit hati, berkedut ketika mendengar kata-kata ini. Begitu Ao Jiao jauh, Xiao Chen berkata, "Senior, pembuat api 1000 tahun ini ada di Pulau Bintang Surgawi saya. Ketika saya kembali ke tanah yang saya berikan, saya akan membuatnya menyeduh sejumlah api 1000 tahun berkualitas tinggi dan mengirimkannya." Petik 2. Setelah mendengar itu, Flame Rock Sovereign tersenyum dan berkata, "Bagus, bagus, bagus. Ingat itu, saya paling suka anggur, terutama minuman beralkohol yang kuat. Saya pernah meminum api 1000 tahun ini sebelumnya, dan saya tidak pernah melupakan rasanya sejak saat itu." Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Pasti. Coba platform _novelringan.com untuk pengalaman membaca garis bawah yang paling canggih." The Flame Rock Sovereign menarik senyumnya, ekspresinya berubah serius. "Dalam 1 bulan memberimu petunjuk ini, aku hanya akan mengajarimu 3 hal. Yang pertama adalah apa yang Anda lihat, yaitu memfokuskan semua energi Anda pada satu titik. Itu adalah jari roh tajam. Meskipun bernama jari, setelah Anda benar-benar menggenggamnya, Anda akan dapat menggunakannya sesuka Anda, dengan bagian tubuh manapun, bukan hanya ujung jari. Yang kedua adalah tentang budidaya kaisar bela diri dan bagaimana memaksimalkan penggunaan energi primordial Anda, bukan membuang-buang sumber daya. Yang ketiga terkait erat dengan Anda sekarang, beberapa teknik untuk melewati kesengsaraan." Xiao Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Ketiga hal ini bahkan bisa disebut teknik surgawi, semuanya luar biasa. Mempelajari satu saja sudah akan membawa manfaat yang cukup besar. Bantuan dari Flame Rock Sovereign terlalu besar. The Flame Rock Sovereign melanjutkan, "Namun, bimbingan saya tidak akan mudah. Anda akan harus menderita rasa sakit yang hebat di setiap dari mereka. Ini terutama berlaku untuk yang ketiga. Anda bahkan mungkin mati." Petik 2. Xiao Chen tidak merasa takut. Matanya tetap tegas saat dia berkata, "Senior, yakinlah. Saya telah memahami prinsip ini di jalan saya sejauh ini. Semakin besar nilai sesuatu, semakin besar risiko atau harga yang harus dibayar. Tidak ada yang namanya mendapatkan sesuatu untuk apa-apa. Pertama, aku akan mengajarimu jari roh tajam. Teman kecil Xiao Chen, menurutmu bagaimana aku berhasil menyelesaikan gerakan jariku sebelumnya?" Flame Rock Sovereign bertanya pada Xiao Chen sambil menatapnya seolah menguji kemampuan pemahaman Xiao Chen. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Setelah merenung sebentar, dia berkata, "Di permukaan, sepertinya kamu terus-menerus menekan semua energi sebelum mengumpulkannya pada satu titik. Kemudian, Anda melepaskan semuanya sekaligus, menunjukkan kekuatan ofensif yang jauh melampaui kultivasi Anda. Sebelumnya, Flame Rock Sovereign hanya mengeksekusi gerakan jarinya dengan budidaya kaisar bela diri setengah langkah. Namun, kekuatan ofensif jauh melampaui teknik bela diri mendalam kelas medial Xiao Chen. Ini adalah prinsip di baliknya. Namun, jika sesederhana itu tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa. Itu akan menjadi sesuatu yang mudah dipelajari seseorang dengan sekali pandang. Lalu apa gunanya penguasa batu api mengajari Xiao Chen ini?" The Flame Rock Sovereign tersenyum tipis dan mengangguk sebelum berkata, "Lanjutkan." Kemudian, Xiao Chen berpikir lebih lama dan berkata, "Situasi sebenarnya tidak sesederhana itu. Hukum energi mengalir dalam tubuh seseorang seperti air. Tubuh manusia seperti kantong air. Setelah tempat tertentu dipenuhi, kantong air akan berubah bentuk. Jika hanya sekali atau 2 kali, tubuh akan mampu menanggungnya. Namun, jika melebihi 10 kali, 100 kali atau ribuan kali, kantong air pasti akan memiliki masalah yang akan menyebabkannya meledak." Petik 2. Senyum di wajah Flame Rock Sovereign melebar. "Ini pertama kalinya saya mendengar perbandingan seperti itu. Ini agak menarik. Lanjutkan, bagaimana Anda akan memastikan bahwa kantong air tidak meledak?" Flame Rock Sovereign tidak mengatakan apakah Xiao Chen benar atau salah. Sebagai gantinya, dia memberi isyarat agar Xiao Chen mengejar garis pemikiran ini. Merasa terdorong, Xiao Chen berkata,
jika Anda ingin mencegah kantong air pecah, ada dua cara. Salah satunya adalah untuk meningkatkan ketangguhan kantong air. Artinya, kekuatan tubuh fisik. Cara kedua adalah dengan meningkatkan densitas air. Ini berarti terus menyempurnakan energi hukum dan membuatnya lebih padat. Untaian energi hukum halus berukuran serupa akan mampu mengeluarkan 10 kali, 100 kali, kekuatan yang sesuai. Petik 2. Garis pemikiran Xiao Chen menjadi semakin jelas. Dugaan saya adalah bahwa senior menggunakan metode kedua. Ini karena senior hanya menggunakan kekuatan kaisar bela diri setengah langkah dan tidak menggunakan tubuh kaisar emas. Petik 2. Flame Rock Sovereign mulai tertawa terbahak-bahak, membingungkan Xiao Chen. Apakah dia benar atau salah? Novel terbaru diterbitkan garis bawah di sini lebih besar dari novelringan.com. Senior, jadi apakah saya benar atau salah? Xiao Chen bertanya dengan hati-hati. Sekarang, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Flame Rock Sovereign. Setelah tertawa puas, Flame Rock Sovereign menjawab, maaf, itu sepenuhnya salah. Namun, saya merasa bahwa garis pemikiran Anda adalah arah yang layak juga. Benar, itu bisa dipertimbangkan. Petik 2. Xiao Chen terdiam, ini hanya menggali lubang untuk melompat ke dalamnya. Pada awalnya, berdasarkan ekspresi Flame Rock Sovereign, Xiao Chen berpikir bahwa dia benar. Tanpa diduga, Flame Rock Sovereign mengatakan itu pada akhirnya. Senior, tidak perlu membodohiku seperti itu, kan, kata Xiao Chen tertekan. Flame Rock Sovereign berkata, aku tidak membodohimu. Ini adalah teknik bela diri yang saya pahami sendiri, sesuatu yang menjadi milik saya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan sesuatu yang Anda pahami sendiri. Alur pemikiranmu memang benar. Bagaimanapun juga, tubuh fisik adalah tubuh fisik, itu masih agak berbeda dari kantong air pada akhirnya. Metode saya hanya menggunakan satu hal, kecepatan. Kecepatan, apa artinya? Itu adalah menggunakan kecepatan ekstrim untuk mengumpulkan sejumlah besar energi. Tubuh fisik, memang, tidak dapat menanggungnya. Namun, jika hanya 1/1000 detik, atau bahkan 1/100, apakah menurut Anda tubuh fisik dapat menanggungnya? Otak Xiao Chen menyala, dia langsung merasa tercerahkan. Tentu saja, jika itu hanya untuk 1/1000 detik atau bahkan hanya 1/100, mengingat ketangguhan tubuh fisik, itu pasti akan tertahankan. Namun, ini sangat dekat dengan batas. Hanya sedikit lebih lambat, dan itu bisa mengakibatkan kerusakan pada tubuh, kerugian tidak akan sebanding dengan keuntungannya. Ini seperti menari di atas tali. Jika seseorang ceroboh dan jatuh, konsekuensinya akan sulit untuk dipulihkan. Biarkan saya menunjukkannya kepada Anda beberapa kali. Perhatikan baik-baik. Ekspresi Flame Rock Sovereign berubah serius. Kemudian, dia dengan santai menunjuk. Langit segera menjadi gelap, mencegah Xiao Chen melihat apapun. Selain cahaya terang di ujung jari Flame Rock Sovereign, cahaya seterang matahari, Xiao Chen bahkan tidak bisa melihat wajah dan tubuh Flame Rock Sovereign. Mereka semua diliputi oleh cahaya terang ini, bergabung ke dalam kegelapan. Cahaya menyala, dan cahaya yang berapi-api seterang matahari muncul di bahu Flame Rock Sovereign. Banyak cahaya api seperti matahari muncul terus-menerus di tubuh Flame Rock Sovereign, membuatnya bersinar tanpa jeda. Xiao Chen membuka matanya lebar-lebar, menyaksikan demonstrasi pasien Flame Rock Sovereign dengan cermat. Akhirnya, dia menemukan beberapa trik untuk itu. Pusaran air merah samar di dada Flame Rock Sovereign berputar terus-menerus. Tidak peduli kemana energi hukum mengalir, pusaran air merah ini tidak pernah menghilang sama sekali. Derisan garis bawah episodes ada di situs web novelringan.com. Sepertinya pusaran air merah tidak berhenti sama sekali. Namun, pada kenyataannya, pusaran air merah telah berkedip, bergerak sangat cepat, bahkan lebih cepat dari cahaya api yang bersinar seperti matahari. Pusaran air merah terlalu cepat bagi mata fisik untuk menangkap gerakannya. Ini menciptakan ilusi bahwa itu tidak pernah berhenti. Lampu berhenti berkedip, dan Flame Rock Sovereign bertanya, bagaimana? Apakah Anda berhasil menemukan sesuatu? Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan menjawab, inti dari jari roh tajam senior seharusnya adalah pusaran air merah di dadamu. Tanpa mampu mewujudkan pusaran air merah itu, bahkan jika orang lain tahu tentang prinsip jari roh tajam, mereka tidak akan berani mencobanya. Betul sekali, saya memahami jari roh tajam ini sebelum saya maju ke Kaisar Bela Diri. Karena keberuntungan, saya masuk ke dalam keadaan menyatu dengan surga dan memahaminya setelah mendapat ilham. Xiao Chen berkata, tidak ada yang terjadi tanpa alasan di dunia ini. Bahkan untuk sesuatu seperti kilasan inspirasi, tanpa sejumlah besar akumulasi, seseorang tidak akan bisa mendapatkan kilasan inspirasi ini.
Komentar ini mengejutkan Flame Rock Sovereign ketika dia mendengarnya. Tanpa diduga, Xiao Chen bisa melihat ini dengan sangat jelas. Ini adalah prinsip yang dipahami oleh Flame Rock Sovereign setelah hidup selama lebih dari 5.000 tahun. Saat ini, Anda memiliki dua jalan yang dapat Anda ambil. Yang pertama adalah mengikuti metode saya, dan saya akan mengajari Anda jari roh tajam. Yang kedua adalah menyempurnakan arah yang Anda temukan sendiri. Aku akan ada kapanpun kamu membutuhkanku. Xiao Chen tidak ragu lama sebelum memutuskan. Saya memilih rute kedua. Kecepatan keputusannya agak mengejutkan Flame Rock Sovereign. Mengapa? Sudahkah Anda memikirkannya? Itu hanya komentar biasa. Waktunya begitu singkat, terlalu sulit jika Anda ingin memahaminya sendiri. Petik 2. Aku sudah memikirkannya. Senior benar. Teknik bela diri yang dipahami oleh diri sendiri lebih cocok untuk diri sendiri pada akhirnya. Sementara memilih rute pertama tampaknya sederhana dan akan memungkinkan saya untuk belajar dengan cepat, senior adalah seorang kultivator api sementara saya adalah seorang kultivator yang dikaitkan dengan petir. Meskipun saya akan belajar dengan cepat, itu akan membutuhkan banyak waktu untuk menyempurnakannya di masa depan. Xiao Chen melanjutkan analisisnya. Jika saya memilih rute kedua, sementara pembelajaran akan sangat lambat, setelah saya membangun fondasi, itu akan sangat cocok untuk saya, yang sebenarnya akan lebih efisien. Penguasa batu api tersenyum. Kamu begitu yakin bahwa kamu bisa memahaminya sendiri. Xiao Chen berkata dengan tenang, senior sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepadaku dan bahkan secara pribadi mendemonstrasikannya. Jika saya masih tidak dapat memahaminya, itu hanya akan menunjukkan bahwa jari roh tajam ini tidak cocok untuk saya. Petik 2. Flame Rock Sovereign berkata, bagus. Kalau begitu, aku akan memberimu 10 hari. Apakah Anda berhasil atau tidak, saya akan melewati langkah ini dan mengajari Anda hal kedua, penggunaan energi primordial. Petik 2. Xiao Chen mengangguk tetapi tidak terburu-buru untuk bermeditasi dan merenung. Sebagai gantinya, dia meminta Flame Rock Sovereign untuk menjelaskan secara rinci bagaimana Flame Rock Sovereign awalnya memahami Sharp Spirit Finger. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. 2 hari berlalu dengan cepat. Bahkan Flame Rock Sovereign agak lelah dengan pertanyaan Xiao Chen. Namun, Xiao Chen masih tanpa lelah dan dengan sabar meminta nasihat. Sejauh yang dipahami Xiao Chen, memiliki kaisar bela diri yang berdaulat di sisinya jauh lebih berguna daripada manual rahasia manapun. Ketika hari ketiga tiba, Xiao Chen berhenti menanyakan pertanyaan Flame Rock Sovereign. Sebaliknya, setumpuk buku setinggi seseorang menjulang di sampingnya. Ini semua adalah beberapa teknik kultivasi atau teknik bela diri yang disebutkan oleh penguasa batu api saat mereka mengobrol. Pemandangan ini membuat Flame Rock Sovereign yang menonton agak terpaku. Bahkan dia tidak bisa mengingat semuanya. Namun, Xiao Chen tidak melewatkan satu pun, mengumpulkan semuanya. Pada hari keempat, tumpukan buku lain muncul di samping Xiao Chen. Ini semua adalah teknik budidaya dan teknik bela diri yang dikaitkan dengan petir yang dia pinjam dari Flame Rock Sovereign. Saat penguasa batu api dan Ao Jiao meminum api 1000 tahun, mereka sesekali melirik Xiao Chen, yang sedang membaca dengan serius di tempat latihan. Flame Rock Sovereign mengerutkan kening dan berkata, hampir separuh waktu telah berlalu, dan dia masih membaca. Dia terlalu tenang dan acuh tak acuh. The Flame Rock Sovereign bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia salah menilai, bertemu dengan seorang kutu buku yang hanya unggul dalam teori. Ao Jiao memarahi sambil tersenyum, tunggu saja. Xiao Chen tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakini. Karena dia memilih rute kedua, dia pasti percaya diri. Anda tidak tahu seberapa kuat kemampuan pemahamannya. Petik 2. Flame Rock Sovereign berkata, saya juga berharap dia bisa memahaminya sendiri. Dengan begitu, itu akan menjadi yang terkuat. Namun, hanya ada 6 hari tersisa, dan dia masih sangat tenang tentang hal itu. Aku benar-benar mulai khawatir. Hei, Xiao Chen pindah. Ao Jiao berkata sambil meletakkan cangkir anggurnya. Mata Flame Rock Sovereign berbinar saat dia dengan cepat melihat ke atas. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Setelah Xiao Chen meletakkan buku-buku itu, dia mulai mencoba berbagai hal alih-alih bermeditasi dan merenung dengan tenang. Pada akhirnya, Xiao Chen tidak berhasil sekalipun. Sebaliknya, energi yang dikaitkan dengan petir membuka berbagai luka di sekujur tubuhnya. Bahkan ada beberapa kali organ dalamnya mengalami luka parah. Flame Rock Sovereign ingin menghentikan ini. Namun, Ao Jiao mencegatnya. Jangan pergi. Mengingat betapa keras kepalanya dia tidak akan mendengarkanmu saat ini. Oleh karena itu, situasi ini terus berlanjut. Apakah itu siang atau malam,
kilat menyambar dan guntur menggelegar di tanah bor. Fenomena misterius ini mengejutkan semua pembudidaya dan pelayan di seluruh kastil Flame Rock. Ketika orang-orang ini melihat Xiao Chen memperlakukan dirinya sendiri dengan kasar, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Apa yang dia lakukan? Coba platform _novelringan.com untuk pengalaman membaca garis bawah yang paling canggih. Saya mendengar bahwa dia memahami keterampilan sempurna Flame Rock Sovereign, yang tidak diajarkan oleh Flame Rock Sovereign kepada siapapun, Sharp Spirit Finger. Kamu pasti bercanda. Dengan seberapa parah dia menyiksa dirinya sendiri, dia masih ingin memahami jari roh tajam. Apakah dia mengalami pukulan di kepala? Saat guntur meraung, itu menyelubungi langit dengan mendung gelap yang terus-menerus berputar terus-menerus, siang dan malam. 3 hari berlalu dengan cara ini. Sekarang, itu mengejutkan tidak hanya orang-orang di Kastil Flame Rock tetapi juga semua pembudidaya di seluruh kota gelap. Fenomena misterius ini berlangsung terlalu lama, membentuk ratusan, ribuan, sambaran petir. Semuanya terlihat jelas dari jarak 50 km. Banyak orang tidak dapat memahami apa yang terjadi ketika mereka melihat fenomena misterius ini. Semua orang berpikir bahwa senjata surgawi yang kuat atau senjata rahasia tingkat kaisar puncak sedang ditempa di kastil batu api. Pada akhirnya, keributan ini bahkan mengejutkan bandit besar kota gelap lainnya. Flame Rock Sovereign, apa yang kamu coba lakukan, bersembunyi di kastil Flame Rockmu? Anda bahkan tidak akan memberitahu kami ketika Anda memperbaiki senjata surgawi yang kuat. Petik 2. Mungkinkah kamu menganggap peringkatmu terlalu rendah dan mencoba meningkatkan peringkatmu? Bandit besar laut hitam teratas, penguasa udara menuntut dengan dingin setelah muncul di luar kastil. Kesalahpahaman ini semakin tidak terkendali. Flame Rock Sovereign berkeringat dingin ketika dia melihat tatapan bermusuhan dari 12 bandit besar lainnya berdiri di gerbang kastil. Situasinya benar-benar sulit untuk dijelaskan dengan jelas. Flame Rock Sovereign tidak punya pilihan lain selain mengangkat formasi kastil Flame Rock dan membiarkan bandit hebat ini masuk. The Flame Rock Sovereign mengutuk, "Bocah sialan. Anda benar-benar tahu bagaimana menyebabkan masalah bagi saya. Sejak kapan kastil Flame Rockku terbuka untuk bandit hebat lainnya? Namun sekarang, mereka semua masuk secara massal." Petik 2. Para pembudidaya lainnya melihat bandit besar masuk. Mengambil keuntungan dari waktu saat formasi terbuka, mereka semua masuk. Flame Rock Sovereign mengutuk lagi dan tidak bisa lagi diganggu untuk peduli. Lagi pula, dia tidak punya rahasia yang memalukan. Membiarkan orang-orang ini masuk akan mencegah mereka menyebarkan rumor tak berdasar. Ketika semua orang melihat Xiao Chen, yang dipenuhi luka dengan rambutnya berserakan dan penampilannya hampir tidak dapat dikenali, di tengah kilat dan mengetahui kebenarannya, mereka tercengang. Siapa ini? Apakah dia gila? Jika seseorang dapat memahami jari roh tajam begitu saja, teknik sempurna dari bandit hebat ini tidak akan berharga sama sekali. Aku yakin dia pasti tidak akan bisa memahami jari roh tajam. Siapa tahu, dia bahkan mungkin akan mati. Petik 2. Siapa yang bertaruh denganmu? Bukankah ini sudah jelas? Penilaian Flame Rock Sovereign terlalu buruk. Tidak cukup dia mengajarinya secara pribadi, tetapi dia bahkan harus mengejutkan seluruh kota dan membuat mereka curiga. Petik 2. Ketika Flame Rock Sovereign mendengar semua komentar ini, dia merasa sangat frustrasi sehingga dia ingin muntah darah. Kemudian, dia melirik Xiao Chen, yang menutup telinga dan menutup mata terhadap hal-hal di sekitarnya. The Flame Rock Sovereign berpikir pada dirinya sendiri, teman kecil, Anda harus melampiaskan frustrasi saya untuk saya. Sekarang, 12 bandit hebat lainnya sudah habis. Jika Anda benar-benar tidak dapat memahaminya, saya akan menjadi lelucon besar. Teman-teman lamaku, karena kamu sudah mengerti situasi di sini, kamu bisa pergi sekarang. Flame Rock Sovereign berkata dengan acuh tak acuh saat dia melihat yang lain setelah berpaling dari Xiao Chen. Blood Shark Sovereign, Great Bandit of the Black Sea, tersenyum dan berkata, "Flame Rock Sovereign, jangan terburu-buru mengusir kami. Ini adalah pertama kalinya saya memasuki kastil Flame Rock ini. Tata letaknya cukup bagus." Bandit hebat lainnya semua tersenyum, tidak menunjukkan niat untuk pergi. Diperbarui garis bawah @novelringan.com. Flame Rock Sovereign berpikir, saya hanya tahu bahwa tidak akan mudah untuk mengusir kelompok Foge tua ini. Saat Zhong Boxiong memandang Xiao Chen, yang memahami di tengah kilat, dia bertanya, "Penguasa batu api, sudah berapa lama dia melakukan ini?" 3 hari. Dia dalam keadaan seperti itu sepanjang siang dan malam. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana dia bisa menarikmu keluar dari orang-orang tua berkabut? Flame Rock Sovereign menggerutu.
Saat Flame Rock Sovereign mengatakan itu, Blood Shark Sovereign, Zhong Boxiong, dan Great Bandit lainnya menunjukkan ekspresi aneh, semuanya diam-diam terkejut. Xiao Chen saat ini penuh dengan luka, rambutnya acak-acakan. Petir menghancurkan tubuhnya, rasa sakit itu terlihat dengan sendirinya. Namun, dia telah mengalami ini selama 3 hari dan masih tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Bukankah anak kecil ini berjuang terlalu keras? Dia ingin melalui penyiksaan diri ini dan memahami jari roh tajam hanya dengan beberapa petunjuk darimu. Itu terlalu naif, kata bandit besar peringkat 9 sambil menggelengkan kepalanya. Bandit hebat ini adalah orang-orang yang bekerja sama. Mereka memahami kekuatan jari roh tajam penguasa batu api. Mereka juga tahu betapa mengerikannya jari roh tajam ketika penguasa batu api menggunakannya dengan kekuatan penuhnya. Sebagian besar dari mereka tidak berpikir bahwa Xiao Chen dapat memahami jari roh tajam dalam waktu sesingkat itu. Namun, bandit hebat ini semua masih merasa terkejut melihat Xiao Chen berjuang. Jika itu mereka, pada usia itu, mereka benar-benar tidak dapat bertahan sampai tingkat ini. Zhong Boxiong berkata, bahkan jika orang ini tidak dapat memahami jari roh tajam, dia akan tetap menjadi orang yang kuat dan tangguh. Dia benar-benar hidup sebagai keturunan Kaisar Azure. Sambil tersenyum, penguasa Hyudara berkata, aneh. Saya mendengar bahwa putra angkat Anda tampaknya memiliki dendam yang besar dengannya. Mengapa Anda masih memberinya penilaian setinggi itu? Ini benar-benar bukan gayamu. Zhong Boxiong balas tersenyum dan menjawab, itu adalah masalah masa lalu. Namun, berdasarkan informasi yang saya terima, cucu Anda juga dipukuli dengan kejam oleh orang ini selama pertemuan puncak talenta luar biasa. Bukan hanya milikmu, tetapi semua keturunan bandit hebat yang hadir tampaknya telah menderita di tangan orang ini pada suatu saat. Mengingat apa yang dikatakan, tidak ada yang ingin mengejar topik itu lagi. 13 bandit besar Laut Hitam semuanya adalah kaisar bela diri berdaulat. Mereka bekerja sama untuk menguasai Laut Hitam yang luas. Mereka semua adalah individu yang bangga dan menyendiri. Mengingat bahwa keturunan mereka diberi pelajaran oleh orang lain, mereka secara alami merasakan simpul di hati mereka. Sekarang, bahkan setelah mengetahui kebenarannya, bandit hebat ini tidak berniat untuk pergi. Semua pikiran mereka sama, mereka ingin tahu seperti apa pemuda ini, yang sendirian menghalangi semua bakat luar biasa dari Laut Hitam untuk mengangkat kepala mereka. Penguasa Hyudara tersenyum malu dan berhenti memikirkan topik ini. Flame Rock Sovereign, berapa lama kamu memberinya? Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. 10 hari. Sekarang, dia hanya punya 3 hari lagi. Orang-orang yang hadir semuanya menghirup udara dingin yang dalam. 10 hari untuk memahami jari roh tajam, ini agak terlalu gila. Penguasa Hyudara memulihkan akalnya dan berkata, kalau begitu, bagus. Kami akan menunggu di sini selama 3 hari dan melihat apakah dia bisa memahami jari roh tajam. Ke-13 bandit besar Laut Hitam berkumpul untuk menyaksikan bakat generasi selanjutnya memahami. Jika berita ini menyebar, itu akan segera menyebabkan keributan besar di Laut Hitam. Siapa ke-13 bandit hebat itu? Mereka semua adalah kaisar bela diri berdaulat, penguasa Laut Hitam. Manakah dari mereka yang bukan karakter yang tangguh? Bahkan ketika mempertimbangkan seluruh alam Kunlun, ketika mereka bekerja bersama, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar. Namun, hari ini, orang-orang ini berkumpul dan menunggu junior selama 3 hari. Brengsek, ini benar-benar menempatkan dia di pusat perhatian. Jika dia benar-benar berhasil memahaminya, dia pasti akan meninggalkan namanya di catatan sejarah seluruh dunia samudera. Jangan khawatir, dia sama sekali tidak akan berhasil. Lihatlah kondisinya saat ini, tidak lagi menyerupai manusia atau hantu. Bagaimana mungkin dia bisa memahaminya? Betul sekali, jari roh tajam adalah teknik sempurna kaisar bela diri berdaulat yang tidak diturunkan kepada orang lain. Bagaimana itu bisa dipahami begitu saja? Petik 2. Sama sekali tidak. Banyak pembudidaya di Kastil Flame Rock semuanya tenggelam dalam suasana hati yang khawatir, lebih tepatnya, itu adalah ketakutan. Penampilan Xiao Chen sudah memberi tekanan besar pada orang-orang ini. Ketika dia mengalahkan berbagai talenta luar biasa di Outstanding Talent Summit Meeting, prestasinya menciptakan bayangan di hati semua orang. Jika dia hanya menggunakan 10 hari untuk memahami jari roh tajam, tekanan seperti itu akan membuat mereka terengah-engah. Semua orang menunggu dengan napas tertahan untuk saat-saat terakhir. Sebelum hasilnya keluar, mereka akan selalu merasa sangat khawatir. Jelas bahwa orang-orang ini akan senang jika Xiao Chen gagal memahami, Schadenfreude akan langsung memenuhi hati mereka. Namun,
Orang-orang ini tidak memikirkan fakta bahwa bahkan jika Xiao Chen gagal memahami, dia masih dengan tegas menekan mereka. Selama dia masih hidup, dia akan selalu berdiri di atas mereka. Ini persis kesedihan berada di generasi yang sama dengan seseorang yang sangat baik. Berbagai kejadian di dunia luar tidak mempengaruhi Xiao Chen, yang berada di tengah pemahaman. Dia sepenuhnya membenamkan dirinya dalam pemahaman. Meskipun dia sadar bahwa banyak orang telah datang ke kastil Flame Rock, dia tidak terganggu sama sekali. Yang lain hanya melihat sambaran petir yang menimbulkan luka pada Xiao Chen, pemandangan yang kejam untuk dilihat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa setelah setiap putaran pengujian, ekspresi tegangnya perlahan mereda. Ini berlanjut selama ratusan, ribuan atau bahkan puluhan ribu kali. Dia terus menguji, perlahan menyelesaikan pertanyaan di hatinya. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Setiap kali Xiao Chen menguji semuanya, rasa sakit yang dialami tidak perlu dikatakan lagi. Namun, kesempatan ini sulit didapat. Flame Rock Sovereign secara pribadi telah menjelaskan dan mendemonstrasikan, dan bahkan membagikan setiap detail dari prosesnya untuk memahami gerakan tersebut. Xiao Chen benar-benar tidak bisa menyerah pada kesempatan yang begitu besar. Dia takut jika dia tidak berhasil sekarang, maka setelah beberapa waktu berlalu, inspirasi yang dia peroleh dari Flame Rock Sovereign akan memudar, tidak akan pernah ditemukan lagi. Inilah betapa anehnya inspirasi itu. Setelah gagal menangkapnya sekali, itu mungkin tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, bahkan jika rasa sakitnya 100 kali, 1000 kali, lebih buruk, Xiao Chen benar-benar tidak bisa menyerah. Dia harus berhasil memahami. Jika mata manusia bisa mengintip melalui tubuh, mereka akan menemukan 9 gumpalan petir dalam lingkaran berputar terus-menerus di dada Xiao Chen. Petir yang terus-menerus berkedip di langit dan guntur yang menderu semuanya tertarik oleh 9 rumpun petir ini. Ribuan usahanya telah membuktikan bahwa konsepsi Xiao Chen memang yang paling cocok untuk dirinya sendiri. 9 rumpun cahaya listrik ini disempurnakan dari semua energinya. Dengan pikiran, 9 gumpalan cahaya listrik ini akan seperti kuda kilat yang berlari kencang di langit, berkumpul di ujung jari Xiao Chen. Namun, terkadang, mereka meledak di sepanjang jalan. Sebuah lubang berdarah akan langsung muncul di dada Xiao Chen, listrik yang berkedip-kedip di luka menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Terkadang, lampu listrik berkumpul. Namun, mereka akan gagal untuk bergabung dengan sempurna sebelum mereka mencapai ujung jari. Oleh karena itu, mereka meledak dengan keras pada saat yang sama, hampir menghancurkan lengannya. Terkadang, energi mencapai ujung jari setelah banyak kesulitan. Namun, dia tidak bisa melepaskannya di langkah terakhir, dan itu langsung meledak. Setelah menelan pil obat kelas Sage untuk perawatan dari warisan Kaisar Guntur, luka Xiao Chen sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan bantuan kemampuan pemulihan mengerikan dari tubuh emas setengah langkahnya. Namun, luka lama baru saja sembuh ketika yang baru muncul. Ini karena Xiao Chen mulai menguji lagi seolah-olah dia menyiksa dirinya sendiri. Saat dia fokus pada pemahaman, dia lupa waktu. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan ekspresi pencerahan. Kepadatannya sudah cukup, namun, energiku lebih rumit daripada Flame Rock Sovereign. Untuk menggabungkan mereka dengan sempurna, saya harus menyelesaikan keseimbangan antara energi hukum, vital ki, dan energi primordial. Petik 2. Penguasa batu api benar, arah Xiao Chen benar. Adapun jari roh tajam Xiao Chen, setelah eksperimen menggunakan cara yang tidak terbayangkan oleh orang biasa, hanya satu masalah yang tersisa, bagaimana menjaga keseimbangan vital ki, energi primordial, dan energi hukum. Sudah waktunya untuk bermeditasi, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Pengumpulan datanya sudah kurang lebih lengkap. Yang tersisa hanyalah bermeditasi dengan tenang, mencerna dengan baik semua pemahaman yang diperolehnya dari lebih dari 10.000 putaran tes, untuk menyelesaikan masalah terakhir. Setelah pengujian tidak manusiawi itu berhenti, luka Xiao Chen pulih dengan cepat. Kunjungi novelringan.com, untuk pengalaman membaca novel terbaik. Saat Xiao Chen memasuki meditasi hening, semua gemuruh guntur dan kilatan-kilat menghilang. Dia melayang di udara, duduk bersila. Rambut panjangnya berkibar di belakangnya, bergerak mengikuti angin dan memperlihatkan wajahnya yang tampan dan lembut, yang memiliki ekspresi serius. White Robert Bladesman tetap anggun seperti sebelumnya. Dia mulai bermeditasi. Dia benar-benar bisa bertahan. Dia benar-benar berhasil menanggung penyiksaan diri seperti itu selama 5 hari. Petik 2. Sepertinya hanya ada 1 hari tersisa untuk waktu yang diberikan oleh Flame Rock Sovereign kepadanya. Dia ingin bermeditasi dengan tenang hanya dengan 1 hari tersisa. Itu terlalu sulit.
Setelah Xiao Chen memasuki keadaan meditasi hening, semua guntur yang menderu dan fenomena misterius menghilang. Sinar matahari menyinari lagi, tampak seperti sedang fokus pada pendekar pedang berjubah putih yang melayang, membuat auranya yang luar biasa bahkan lebih bermartabat. Seperti pembudidaya lainnya, 13 bandit besar laut hitam semua memandang Xiao Chen yang disembuhkan. Sekarang, luka Xiao Chen sudah pulih. Menelan pil obat kelas sage dari warisan Kaisar Guntur telah meningkatkan kemampuan pemulihannya ke tingkat yang luar biasa. Di permukaan, sudah tidak ada tanda-tanda luka atau darah. Meskipun jubah angin jernih berperingkat rendah, ia memiliki kemampuan membersihkan diri. Selanjutnya, itu adalah hadiah dari Liu Ruyue. Oleh karena itu, bahkan setelah Xiao Chen datang ke alam Kunlun dan melihat baju besi lain yang lebih kuat, dia tidak memilih untuk mengubahnya. Sungguh kemampuan pemulihan yang kuat dari tubuh fisik. Itu kurang lebih sama dengan tubuh Kaisar Emas dari Kaisar Bela Diri Surga Pertama. Petik 2. Tanpa tubuh fisik yang kuat, anak kecil ini mungkin tidak akan berani main-main seperti itu. Namun, bahkan jika orang biasa memiliki tubuh fisik yang kuat, mereka tidak akan memiliki tekad untuk bertahan. Sebenarnya, setelah diamati dengan cermat, anak kecil ini tidak menyiksa dirinya sendiri secara membabi buta. Dia pasti mendapatkan sesuatu dengan setiap putaran pengujian. Petik 2. Namun, Flame Rock Sovereign memberinya terlalu sedikit waktu. Dengan hanya 1 hari tersisa untuk meditasi, itu mungkin tidak akan cukup. Petik 2. Mata The Great Bandit seterang lampu. Mereka melihat segalanya jauh lebih jelas daripada pembudidaya lainnya. Ketika mereka berdiskusi, mereka tidak membawa emosi apapun, hanya menyatakan fakta objektif. Ketika Flame Rock Sovereign mendengar ini, dia tersenyum bahagia. Jika dia tidak dapat memahaminya dalam 10 hari, saya secara alami akan mengajarinya metode saya. Tidak perlu menuduh saya apa-apa. Karena kalian semua mengagumi teman kecilku ini, lalu bagaimana kalau memberikan teknik sempurna kalian juga padanya? Saya jamin dia akan bisa memahaminya juga. Petik 2. Bandit besar laut hitam lainnya segera menutup mulut mereka. Lelucon macam apa ini? Teknik sempurna dari Kaisar Bela Diri yang berdaulat adalah rahasia yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Mereka bahkan jarang mewariskan hal-hal seperti itu kepada murid-murid mereka, hanya kepada kerabat mereka dari garis keturunan yang sama. Tidak ada orang lain yang dermawan seperti Flame Rock Sovereign. Flame Rock Sovereign, mengapa kamu melakukan ini? Bagaimana hubunganmu dengan anak kecil ini? Bandit besar lainnya bertanya dengan bingung. Di garis bawah konten diambil dari novelringan.com. The Flame Rock Sovereign tersenyum tipis dan menjawab, saya sama sekali tidak memiliki hubungan dengannya. Namun, ketika saya masih muda, saya menerima banyak rahmat dan bantuan dari item spiritnya. Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya membicarakannya. Hanya terus menonton. Jika teman kecil saya benar-benar berhasil, mari kita lihat di mana Anda orang tua akan menyembunyikan wajah Anda. Haha, Flame Rock Sovereign, tidak perlu melanjutkan pertengkaran. Kami tidak akan berdebat dengan Anda terlebih dahulu. Kami akan memiliki jawaban kami jika kami terus menonton. Petik 2. Penguasa hiu darah tersenyum tipis dan terus menonton dengan bandit besar laut hitam lainnya. Waktu berlalu perlahan. Sekarang setelah guntur yang meraung tanpa henti dan kilat yang menyambar tanpa henti menghilang, para pembudidaya yang menonton semuanya merasa agak tidak terbiasa dengan ketidakhadiran mereka. Setelah Xiao Chen mulai bermeditasi, ada banyak diskusi. Namun, setelah 2 jam, tempat itu perlahan menjadi sunyi, sunyi tanpa suara. Alasannya sederhana, jika topik yang sama terus dibahas, semua orang pada akhirnya akan bosan. Semua orang sekarang hanya mengarahkan pandangan mereka pada Xiao Chen, yang diam-diam duduk bersila di udara. Waktu berlalu, matahari terbenam di barat dan malam tiba. Ledakan, tepat pada saat ini, saat tidak ada yang siap, Xiao Chen tiba-tiba mengeluarkan cahaya listrik yang terang dari tubuhnya. Cahaya terang yang intens segera mengubah langit yang sebelumnya gelap menjadi cerah kembali, tampak seperti sinar matahari siang yang paling intens. Xiao Chen, yang sedang duduk bersila di udara, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya listrik ungu yang datang dari tubuhnya semakin intensif. Cahayanya begitu menyilaukan sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Xiao Chen perlahan berdiri di udara. Aura luas menyebar bersama dengan dominasinya sebagai raja. Aura raja yang kuat, penguasa hiu darah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tentu, aura Xiao Chen tidak layak disebut Kaisar Bela Diri berdaulat ini. Namun, dominasi kerajaan dalam aura Xiao Chen tidak bisa diabaikan. Melihat ke kedalamannya, orang akan lebih terkejut lagi menemukan aura yang tersembunyi jauh di balik dominasi kerajaan.
Itu adalah dao surgawi misterius yang mengatur alam Kunlun. Sekarang, Xiao Chen memiliki keberuntungan yang luar biasa sehingga bahkan samar-samar terlihat dengan mata telanjang. Banyak kaisar bela diri yang berdaulat semuanya memiliki tatapan iri di mata mereka. Keberuntungan yang luar biasa adalah sesuatu yang ingin dimiliki oleh setiap pembudidaya tetapi tidak dapat diperoleh. Dia berhasil. The Reason _ episodes ada di situs web novelringan.com. Kaisar bela diri yang berdaulat terganggu sejenak saat melihat keberuntungan Xiao Chen yang luar biasa di belakangnya dan agak ragu. Para pembudidaya biasa tidak bisa melihat apa-apa. Mereka hanya merasakan aura kuat dan mengerikan Xiao Chen dan lebih peduli apakah dia berhasil atau tidak. Mereka ingin tahu apakah Xiao Chen memahami jari roh tajam, teknik sempurna penguasa batu api, yang tidak diteruskan ke sembarang orang. Segera, Xiao Chen menggunakan metode paling langsung untuk memberikan jawaban. Di depan mata semua orang, dia berdiri di udara dan tiba-tiba menunjuk ke langit. Lampu listrik yang intens berkedip-kedip di tubuh Xiao Chen tiba-tiba menghilang saat dia menunjuk, tidak meninggalkan apapun. Tubuhnya sekarang tampak polos dan sederhana, bersih tanpa kotoran di atasnya. Gemuruh. Pada saat berikutnya, guntur yang intens menggelegar di udara. Ruang seluruh kastil Flame Rock mulai bergetar tanpa jeda. Saat guntur meraung, kekuatan kaisar melintas dan menghilang di tubuh Xiao Chen. Saat dia menunjuk dengan ganas ke langit, kekuatan kaisar yang bonafit benar-benar terwujud. Ketika Xiao Chen menarik jarinya, sebuah lubang besar muncul di langit. Air mata hitam mengelilingi lubang, menyebar seperti jaring laba-laba. Adegan ini mengejutkan banyak pembudidaya. Merobek melalui ruang, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kaisar bela diri. Xiao Chen benar-benar berhasil memahami jari roh tajam. Bagaimana lagi mereka bisa menjelaskan kaisar kuasi kesempurnaan meluncurkan serangan yang menyaingi kaisar bela diri? Xiao Chen menyaksikan lubang di udara perlahan menutup. Setelah diam selama 3 hari, wajahnya santai menjadi senyum puas. Meskipun serangan ini tidak sebanding dengan serangan puncak spanduk siklus, itu adalah sesuatu yang Xiao Chen luncurkan hanya dengan menggunakan kekuatan tubuhnya, tanpa bantuan benda luar. Lebih jauh lagi, dibandingkan dengan efek samping dan efek samping berbahaya yang dimiliki serangan puncak dari spanduk siklus, jari roh tajam jauh lebih praktis. Terima kasih banyak atas petunjuk senior Flame Rock Sovereign. Junior ini berhasil memahami jari roh tajamnya sendiri. Xiao Chen berbalik di udara dan membungkuk dalam-dalam ke Flame Rock Sovereign. Senyum memenuhi wajah Flame Rock Sovereign, dia menyeringai dari telinga ke telinga di antara kelompok bandit besar. Kamu terlalu sopan. Saya hanya menunjukkan arah kepada Anda. Agar Anda dapat memahami jari roh tajam dalam 10 hari, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Kejutan di wajah bandit besar laut hitam lainnya tidak kalah dengan para pembudidaya biasa. Penguasa hiu darah melihat sekeliling dengan serius. Setelah bermeditasi selama setengah hari, dia berhasil memahami jari roh tajam. Sepertinya dia dengan cepat menemukan sebagian besar darinya selama 5 hari pengujian yang menyakitkan itu. Petik 2. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Kemudian, penguasa hiu darah bertukar pandang dengan yang lain, sedikit mengangguk. Karena Xiao Chen dapat memahami jari roh tajam dalam 10 hari, tidak heran dia bisa menyapu semua bakat luar biasa dari seluruh benua Kunlun dan tampil begitu cemerlang di pertemuan pahlawan 4 lautan langit berbintang. Keturunan dari bandit hebat ini tidak menderita kerugian yang tidak layak untuk pemuda ini. Keturunan Kaisar Azure benar-benar sesuai dengan namanya. Ketika Xiao Chen melihat orang-orang di samping Flame Rock Sovereign, dia merasa kehadiran mereka agak aneh. Dia tidak menyangka pemahamannya tentang jari roh tajam menarik begitu banyak ahli yang menakutkan di sini. Namun, bukan ini yang dikhawatirkan Xiao Chen saat ini. Dia ingin menguji jari roh tajamnya, untuk membandingkannya dengan jari roh tajam asli penguasa batu api, untuk melihat mana yang lebih kuat. Xiao Chen memandang Flame Rock Sovereign dan berkata dengan hormat, 10 hari yang lalu, senior hanya menggunakan 1 jari untuk membuatku mengakui kekalahanku dengan rela. Maukah kamu memberi junior ini kesempatan lagi? Petik 2. Saat Xiao Chen mengatakan itu, dia membuat keributan besar. Xiao Chen ini benar-benar berani. Dia baru saja memahami jari roh tajam, dan dia segera menantang penguasa batu api. The Flame Rock Sovereign terkekeh dan menerima dengan gembira. Aku hanya menunggumu mengatakannya. Saya juga ingin melihat apakah jari roh tajam Anda setara, apakah itu sesuai dengan keadilan reputasi saya, penguasa batu api. Dia tertawa keras dan mengambil sikap di udara melintasi Xiao Chen. Dari postur Flame Rock Sovereign, sepertinya dia benar-benar bersiap untuk menghadapi tantangan Xiao Chen.
Bandit besar laut hitam lainnya semuanya menunjukkan ekspresi tertarik. Sangat jarang bagi seseorang untuk berani bersaing dengan hak senior setelah memahami teknik sempurna senior seperti yang dilakukan Xiao Chen. Dia benar-benar cukup berani. Aturannya sama seperti 10 hari yang lalu. Anda akan menggunakan kultivasi Anda sebagai kaisar kuasi penyempurnaan, dan saya hanya akan menggunakan kekuatan kaisar bela diri setengah langkah, kata Flame Rock Sovereign sambil tersenyum lebar. Flame Rock Sovereign tidak peduli dengan wajahnya atau apakah dia menang atau kalah. Bahkan, dia berharap Xiao Chen bisa mengalahkannya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Flame Rock Sovereign akan berjalan dengan mudah. Sebaliknya, dia akan lebih ketat. Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Bagus, kali ini, aku benar-benar tidak akan kalah." Haha, Anda harus berbicara dengan kemampuan Anda. Anda mengatakan hal yang sama terakhir kali, penguasa batu api tertawa ringan. Kultivasi kondisi mentalnya sudah mencapai tingkat tinggi. Suara mendesing. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, keduanya bergerak dengan kecepatan kilat di depan mata semua pembudidaya yang hadir. Jari roh tajam memiliki kecepatan luar biasa. Jika seseorang meluangkan waktu, mencoba melihat apa celah pihak lain, dan lebih lambat satu langkah, dia akan kalah. Ikuti New Garis Bawah Episodes di platform novelringan.com. Oleh karena itu, keduanya menyerang dengan cepat, agak terlalu cepat bagi para pembudidaya yang menonton untuk bereaksi. Semua orang hanya melihat dua cahaya terang yang tiba-tiba muncul di malam yang gelap. Lampu menerangi seluruh tempat, membuatnya tampak seperti siang yang paling panas dan intens. Aura tampak mirip satu sama lain. Satu-satunya perbedaan adalah pada detail dan warna, perbedaan yang cukup besar. Cahaya di ujung jari Xiao Chen berkedip-kedip dengan lampu listrik, warna ungu murni. Namun, cahaya di ujung jari Flame Rock Sovereign berwarna merah menyala, merah menyilaukan dan menarik perhatian yang tampak seperti matahari sedang terik di sana. Bang! Tanpa banyak waktu untuk berpikir, kedua jari roh tajam bentrok. Semuanya dari saat lampu muncul sampai tabrakan mereka tampaknya terjadi hampir seketika. Bentrokan yang intens itu seperti dua bintang yang saling bertabrakan. Air mata panjang muncul di angkasa, menyebar ke langit menutupi seluruh kastil Flame Rock. Ketika gelombang kejut melonjak, beberapa pembudidaya yang lebih lemah dirobohkan dan muntah darah. Jika bukan karena formasi kastil Flame Rock, semua bangunan akan hancur seketika saat kedua Sharp Spirit Fingers bentrok, menjadi puing-puing. Jari roh tajam versus jari roh tajam. Dua gumpalan cahaya yang cemerlang datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Ketika lampu menghilang, kemenangan diputuskan dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Darah bocor dari sudut bibir Xiao Chen, dan dia terus bergerak kembali ke udara. Dengan setiap langkah yang dia ambil, gemuruh guntur bergema di langit. Xiao Chen mengambil total 10 langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Pada saat dia menemukan pijakannya, langit di belakangnya sudah dipenuhi kilat dan guntur, awan gelap menutupi langit. Di sisi lain, penguasa batu api, yang hanya menggunakan kekuatan kaisar bela diri setengah langkah, berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Xiao Chen. Begitu cahaya menghilang, Xiao Chen telah mengirim Flame Rock Sovereign terbang. Tentu saja, Flame Rock Sovereign memiliki tubuh kaisar emas, dan kekuatan aslinya sangat besar. Meskipun dia dipukul mundur, dia tidak terluka. Menurut aturan, Xiao Chen hanya perlu menjatuhkan Flame Rock Sovereign untuk menang. Dia telah melampaui persyaratan, langsung menjatuhkan Flame Rock Sovereign ke udara, mendapatkan keuntungan luar biasa. Secara alami, pemenangnya jelas dengan satu pandangan. Tempat itu menjadi sunyi. Semua orang terkejut tanpa berkata-kata. Xiao Chen tidak hanya menggunakan 10 hari untuk memahami jari roh tajam tetapi juga mengalahkan penguasa batu api yang menggunakannya. Ada pepatah, setelah mengajar muridnya, tuannya akan mati kelaparan. Ini adalah perwujudan dari pepatah ini. Bahkan Flame Rock Sovereign sendiri mengalami kesulitan membungkus otaknya dengan hasil ini. Dia tidak tahu bagaimana Xiao Chen menang dengan saksama. Namun, setelah beberapa saat, dia mengerti. Kemudian, dia berdiri di udara sambil tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi dengan kelegaan. Jari roh tajammu memang normal. Tanpa diduga, benar-benar tidak terduga, Anda sebenarnya bahkan menggunakan energi primordial Anda di dalamnya juga. Petik 2. Dalam perkiraan asli Flame Rock Sovereign, energi primordial terlalu kuat. Jika Xiao Chen menggunakan energi primordial di jari roh tajam, Xiao Chen pasti akan melukai dirinya sendiri. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Sebelumnya, Flame Rock Sovereign berpikir bahwa Xiao Chen akan mengambil langkah demi langkah, pertama menggunakan semua energi hukumnya,
kemudian menggabungkan energi primordial setelah dia menjadi lebih terbiasa dengan gerakan itu. Tanpa diduga, Xiao Chen mencapai kesuksesan dalam satu ikatan, menggunakan semua energi di tubuhnya. Ketika Xiao Chen menggunakan semua energi di tubuhnya dengan cara ini, dia sudah tidak lebih lemah dari Kaisar Bela Diri Surga pertama. Karena Flame Rock Sovereign hanya menggunakan kekuatan Kaisar Bela Diri setengah langkah, tentu saja, itu mengakibatkan kerugian besar-besaran. Bukan karena Shard Spirit Finger milik Flame Rock Sovereign bukan tandingan Xiao Chen. Sebaliknya, energi yang digunakan Flame Rock Sovereign tidak sebanding dengan Xiao Chen. Meskipun Flame Rock Sovereign adalah seorang senior, dia tidak merasa kehilangan itu memalukan sama sekali. Sebaliknya, dia merasa bersyukur. Penguasa Hyudara, bukankah kamu mengatakan bahwa teman kecilku benar-benar tidak akan dapat memahami jari roh tajam dalam 10 hari? Saat ini, dia tidak hanya memahaminya, dia bahkan memahami versi lengkapnya. Ada pikiran. Kemudian, Flame Rock Sovereign berbalik menghadap bandit besar lainnya dan tersenyum sombong. Dan kalian orang tua bodoh menggemakannya. Bagaimana dengan itu? Apakah kalian semua merasa ditampar wajah? 12 Great Bandit semuanya mengatupkan gigi mereka saat mereka menghadapi Flame Rock Sovereign yang senang. Namun, mereka tidak bisa membuat bantahan, hanya membiarkan Flame Rock Sovereign mengejek mereka. Meski begitu, orang-orang ini semuanya adalah Kaisar Bela Diri yang berdaulat. Kondisi mental mereka jauh lebih kuat daripada pembudidaya biasa. Secara alami, mereka juga lebih murah hati. Setelah beberapa saat, penguasa Hyudara menghela nafas dan berkata, keturunan Kaisar Azure memang luar biasa. Orang tua ini benar-benar yakin kali ini. Setelah mengatakan itu, penguasa Hyudara melangkah maju dan menyerahkan kartu berukir kepada Xiao Chen, berkata, teman kecil, jika Anda punya waktu, Anda bisa datang dan mengunjungi Bloodfiend Mountain Manor saya. Orang tua ini pasti akan menghiburmu secara pribadi. Xiao Chen merasa agak terbebani oleh bantuan ketika menghadapi undangan dari bandit besar Laut Hitam ini. Di dunia ini di mana kekuatan berkuasa, Xiao Chen, seorang kaisar kuasi penyempurnaan, berhasil membuat Kaisar Bela Diri berdaulat mengeluarkan undangan dengan sangat sopan. Ini adalah sesuatu yang orang lain tidak berani bayangkan. Setelah Xiao Chen menerima kartu terukir itu, dia berkata, terima kasih banyak, senior, karena telah menunjukkan penghargaan seperti itu kepada saya. Ketika saya punya waktu, saya pasti akan datang berkunjung. Dimulai dengan penguasa Hyudara, bandit hebat lainnya semuanya bereaksi. Mereka semua memasang wajah tersenyum dan dengan sopan memberi Xiao Chen kartu berukir masing-masing, mengundangnya untuk pergi ke kediaman mereka ketika dia punya waktu. Tidak ada keadilan. 13 bandit besar Laut Hitam semuanya memberi Xiao Chen undangan pada saat yang sama. Petik 2. Jangan iri. Jika Anda dapat memahami jari roh tajam dalam 10 hari dan mengalahkan jari roh tajam penguasa batu api, saya yakin Anda akan menerima perlakuan seperti itu juga. Namun, sulit untuk tidak iri. Dengan 13 kartu terukir ini, Xiao Chen dapat melakukan perjalanan kemana saja di Laut Hitam tanpa rasa takut di masa depan. Petik 2. Bukan hanya Laut Hitam, bahkan mungkin tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu akan meluas ke seluruh dunia samudera. Kunjungi novelringan.com temukan _, novel baru. Semua pembudidaya kota gelap mengungkapkan ekspresi iri saat mereka menyaksikan bandit besar membagikan kartu terukir mereka satu demi satu, mengundang Xiao Chen. Dalam sejarah Laut Hitam, tidak pernah ada waktu ketika ke-13 bandit besar Laut Hitam mengeluarkan undangan kepada satu orang. Kata-kata dari pemandangan di depan mata semua orang pasti akan beredar jauh dan luas. Jika tatapan bisa membunuh, Xiao Chen akan mati beberapa kali di bawah tatapan puluhan ribu orang ini. Setelah semua 12 bandit besar mengunjungi pergi, penguasa batu api berjalan dengan senyum dan menepuk bahu Xiao Chen. Dia berkata, teman kecil, kali ini, Anda telah membantu saya mendapatkan wajah. Ketika orang-orang tua bodoh itu masuk, mereka semua sangat arogan saat mereka melangkah masuk. Saya belum pernah melihat mereka begitu patuh, bahkan tidak berani kentut saat diceramahi. Xiao Chen tertawa. Sepertinya amarah berapi-api batu dan Bayan pasti berasal dari Flame Rock Sovereign. Sikap keras kepala mereka semua jelas berasal dari cetakan yang sama. Setelah itu, Flame Rock Sovereign melihat kartu terukir di tangan Xiao Chen. Dia menarik senyumnya dan memasang ekspresi serius, berkata, setelah pelatihan khusus saya selesai, Anda harus pergi dan mengunjungi bandit besar lainnya. Jangan meremehkan kartu berukir ini. Ekspresi Xiao Chen berubah khawatir. Setelah berpikir sebentar, dia mengerti. Sebagai keturunan Kaisar Azure,
dia telah melihat sendiri betapa menakutkannya musuh-musuhnya pada upacara penganugerahan rajanya. 13 kartu terukir mewakili 13 kaisar bela diri berdaulat. Ini berarti bahwa seluruh Laut Hitam berdiri di sisinya. Dengan kekuatan seperti itu yang bekerja bersama, kekuatan mereka tidak perlu dikatakan lagi. Pada malam ini, Xiao Chen menggunakan rahmat tertingginya untuk meyakinkan 13 bandit besar Laut Hitam, mendapatkan bantuan yang kuat untuk dirinya sendiri. Anugerah yang luar biasa, tak tertandingi di bawah langit. Xiao Chen dengan serius menyingkirkan kartu terukir dan berterima kasih kepada Flame Rock Sovereign sekali lagi. Kemudian, dia bertanya, "Senior, kapan Anda akan mengajari saya cara menggunakan energi primordial?" "Tidak ada terburu-buru, kami akan berbicara lagi di pagi hari. Anda harus pergi dan beristirahat dengan benar terlebih dahulu," jawab Flame Rock Sovereign dengan santai dengan lambaian tangannya. Setelah menghabiskan 10 hari untuk memahami, Xiao Chen memang agak lelah. Dia mengangguk. Kemudian, dalam beberapa kilatan, dia mendarat di halaman tempat dia tinggal. Setelah kembali ke kamar, Xiao Chen mengeluarkan pil primordial yang diberikan oleh Flame Rock Sovereign kepadanya. Dia merasa sangat tersentuh. Bantuan dari Flame Rock Sovereign ini terlalu besar, dia tidak tahu kapan dia bisa membayarnya. Masih ada Ao Jiao. Tanpa Little Ao Jiao, Flame Rock Sovereign tidak akan berjalan begitu dekat dengan Xiao Chen. Itu juga karena Ao Jiao bahwa Flame Rock Sovereign tidak menganggap serius taruhan itu dan menyerahkan pil primordial kepada Xiao Chen. Saat menantang Flame Rock Sovereign sekali lagi, selain menguji jari roh tajamnya, Xiao Chen ingin sedikit membenarkan penerimaannya atas pil primordial. Saat Xiao Chen memikirkan Ao Jiao, jendela terbuka, dan sosok Ao Jiao melintas, memasuki kamar tidur. Begitu jendela terbuka, cahaya bulan yang lembut mendarat di tubuhnya, memberinya perasaan halus dan segar. Pemandangan ini agak mengejutkan Xiao Chen saat melihatnya. Dia tidak menyangka Ao Jiao memiliki penampilan yang begitu mengharukan. Ikuti New Garis Bawah episodes di platform novelringan.com. Apa yang kamu pikirkan, guru idiot? Ao Jiao bertanya dengan gembira saat dia berdiri di atas meja. Selain Xiao Chen, orang yang paling bahagia tentang pemahamannya tentang jari roh tajam dan penghargaan tinggi dari 13 bandit besar Laut Hitam secara alami adalah Ao Jiao. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak menjawab. Dia fasih berbicara, tetapi dia tidak pandai berbohong kepada orang-orang yang dikenalnya. Beberapa kata akan menyebabkan kesalahpahaman ketika diucapkan. Mengingat itu, yang terbaik adalah tidak mengatakannya. Melihat Xiao Chen tidak menjawab, Ao Jiao menebak sebagian di dalam hatinya. Namun, dia tidak keberatan. Dia berkata, "Kamu akan segera kembali ke Pulau Bintang Surgawi. Apakah Anda punya rencana?" Petik 2. Xiao Chen menjawab dengan jujur, "Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Kali ini, ketika saya kembali, saya berencana untuk mendirikan tablet Gunung Gerbang Naga dan mengumumkan ke 4 lautan bahwa Gerbang Naga secara resmi didirikan." Petik 2. Bukankah itu sedikit terlalu cepat? Jawaban ini mengejutkan Ao Jiao. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Chen telah merencanakan untuk melakukan ini sejak lama, dia tidak menyangka akan secepat ini. Selama ini, Ao Jiao mengira Xiao Chen akan membangun kembali Gerbang Naga setelah dia maju ke Kaisar Bela Diri. Xiao Chen berdiri dan menyingkirkan pil primordial. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak terlalu cepat. Hari ini, menerima kartu berukir ini membuatku semakin yakin dengan rencanaku. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Apakah lebih awal atau terlambat tidak masalah." Petik 2. Ada juga satu lagi alasan yang sangat penting. Sebelum dia maju ke Martial Emperor, dia perlu melakukan perjalanan kembali ke Sky Dome Realm. Adapun identitas yang akan dia gunakan saat itu, akan lebih baik untuk kembali sebagai Master Sekte Gerbang Naga. Dengan begitu, dia akan bisa menyelesaikan konflik di hati ayahnya. Saat keduanya membahas pembangunan kembali Gerbang Naga dan hendak menyelidiki detailnya, Xiao Chen tiba-tiba membeku, lalu mengungkapkan ekspresi sedih. Ao Jiao bertanya dengan curiga, "Ada apa?" "Seseorang menyusup ke dalam lautan kesadaranku. Tidak perlu khawatir." Xiao Chen meremas garis ini sebelum dengan cepat menutup matanya dan duduk bersila di tempat tidur. Dia merasakan tingkat kecemasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Saat Ao Jiao menonton di samping, dia merasa itu agak aneh. Namun, dia tidak bisa membantunya dan hanya bisa menunggu dengan gugup. Di dalam lautan kesadaran Xiao Chen, energi yang kuat menjelajahi kedalaman pikiran Xiao Chen tanpa rasa takut, seperti mencoba menggali semua rahasianya. Adegan melintas di benak Xiao Chen. Namun, ketika adegan ditetapkan di puncak Qingyun Pavilion Pedang Surgawi di alam kubah langit, gambar Xiao Chen dan Liu Ruyue sedang bersama,
energi mental yang sangat kuat menjadi mengamuk, mencoba untuk menghapus ingatan ini. Siapa ini? Apakah orang ini mencoba mengubah saya menjadi idiot, membunuh tanpa jejak? Bermimpilah, Xiao Chen mengamuk di dalam hatinya. Semua energi mental di lautan kesadarannya melonjak dan membentuk banyak dinding, menghalangi energi mental yang sangat tirani itu. Coba platform novelringan.com/untuk pengalaman membaca terbaik.